Kita menuju informasi pertama Tribuners, akhirnya pedangdut Lesti Kejora kembali tampil di atas panggung seusai kasus KDRT yang menyeretnya dan sang suami Rizky Bilar. Penampilan perdana Lesti Kejora itu di panggung konser Veteran Peto Putra Onsu pada Sabtu 22 Oktober 2022. Diketahui penyanyi veteran Peto menggelar konser bertajuk It's My First di tenis indoor Senayan pada Sabtu malam. Konser tunggal putra Ruben Onsu itu turut mengundang sejumlah bintang tamu, di antaranya Titi DJ, King Nasar, Anet Delisia, hingga pedangdut Lesti Kejora. Di antara penampilan dari sejumlah bintang tamu, aksi panggung Lesti Kejora di konser cukup menyita perhatian penonton. Pasalnya, Lesti Kejora sempat membuat heboh publik setelah melaporkan kasus kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT yang dilakukan suaminya Rizky Bilar. Buntut KDRT, ia sampai menderita luka memar dan bengkak di beberapa bagian tubuhnya, hingga dirawat di rumah sakit. Namun setelah Rizky Bilar ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan, Lesti Kejora mendadak mencabut laporan KDRT. Keduanya pun kini telah sepakat berdamai dan kembali tampil mesra di hadapan publik. Setelah lama tak tampil di panggung pasca kasus KDRT, kini Lesti kembali bernyanyi. Ia berduet dengan veteran Peto dalam konser tunggal bocah 17 tahun itu. Momen duet Lesti dan veteran terekam kamera penggemar yang diunggah di YouTube KNE Live Music. Bersama veteran, Lesti membawakan lagu dangdut berjudul Dahsyat milik Abim Nyasti. Ibu satu anak ini terlihat lepas saat tampil membawakan lagu tersebut. Sembari senyum sumringah tak pudar dari wajah Lesti Kejora. Beberapa kali Lesti ikut berjoget seiring dengan alunan musik dari lagu yang ia bawakan. Di akhir, penyanyi yang akrab disapa Onyo ini mengucapkan terima kasih kepada Lesti Kejora. Sudah bersedia hadir untuk menghibur para penonton. Tak lupa Lesti memberikan pesan agar karir Onyo sukses. Ia juga berharap anak pertama Ruben Onsu dan Sarwenda ini berpesan supaya Lesti selalu sehat agar bisa selalu menghibur masyarakat. Sebelumnya, momen Lesti melakukan gladi resik untuk konser veteran Peto sempat rekam dan videonya beredar di media sosial. Tampak Lesti terekam video tengah bernyanyi bersama veteran. Dalam kesempatan itu, Lesti Kejora terlihat menggunakan pakaian berwarna krem dengan jilbab berwarna coklat. Sedangkan veteran hanya menggunakan kaos putih dengan celana hitam dan topi yang berwarna senada dengan celananya. Penampilan perdana Lesti Kejora di atas panggung bersama veteran Peto sontak menjadi sorotan publik. Bahkan banyak yang memberikan sindiran atas penampilan ibu satu anak itu yang kembali bekerja untuk mencari nafkah demi sang suami Rizky Bilar. Lesti Kejora berduet dengan veteran Peto Putra Onsu di gelaran konser musik pertamanya It's My First pada Sabtu 22 Oktober di tenis indoor Senayan, Jakarta Selatan. Lesti Kejora terlihat sangat menikmati konser tersebut. Terlebih ketika membawakan lagu Dahsyat milik Abim Nyasti bersama putra angkat Ruben Onsu itu.
Pada penampilannya kali ini adalah menjadi penampilan pertamanya setelah Lesti Kejora melaporkan suaminya Rizky Bilar atas kasus dugaan kekerasan dalam rumah tangga pada akhir September 2022. Namun laporan tersebut dicabut dan Lesti Kejora berdamai dengan Rizky Bilar. Sontak video penampilan Lesti dan Petran Peto tersebut beredar di media sosial dan banyak dibagikan oleh warganet. Dalam video yang beredar menampilkan aksi panggung Lesti Kejora dan Petran Peto. Mereka nampak bersemangat menyanyikan lagu bersama. Bahkan saking bahagianya karena bisa kembali tampil di panggung lagi, senyuman tak pernah lepas dari wajah Lesti Kejora. Penampilan dan Lesti Kejora ini sangat dinantikan warganet, terutama untuk para penggemar Leslar. Tetapi hal ini tidak menghentikan sejumlah warganet untuk menyindir Rizky Bilar. Banyak warganet yang membanding-bandingkan sang pedangdut dengan suaminya. Tak hanya itu, mereka juga menuliskan komentar jika Lesti Kejora mulai bekerja untuk menafkahi suaminya. Diketahui sebelumnya, semenjak menikah dengan Lesti Kejora, Rizky Bilar dicap sebagai laki-laki yang numpang hidup ke istri. Isu numpang hidup ke Lesti Kejora ini diperkuat lantaran jumlah kekayaan Rizky Bilar sangat jauh dari sang istri. Tak hanya itu, semenjak anak pertama mereka lahir, Rizky Bilar tak pernah lagi terlihat ada di layar kaca. Hal tersebut lantas membuat Rizky Bilar habis-habisan dihujat warganet karena dicap numpang hidup. Selain itu, Rizky Bilar juga sempat membongkar pekerjaan yang selama ini membuatnya jarang terlihat di layar kaca. Rizky Bilar mengungkapkan jika ia sudah mendapatkan penghasilan ratusan juta dari bisnis yang ia jalani. Ia menyebut bahwa valuasi dari Leslar Entertainment sudah ratusan miliar, padahal baru terbentuk selama 6 bulan. Valuasi sendiri adalah pendapatan atau income yang mayoritas didapat dari sponsorship. Kemudian Rizky Bilar pun menjelaskan alasannya membentuk Leslar Entertainment. Menurutnya, perusahaan digital tersebut memiliki potensi tinggi dan besar dengan bantuan dari para penggemarnya. Imbas dari pencabutan laporan atas kasus dugaan KDRT yang dilakukan oleh Lesti Kejora, membuat posisi sang bidol dalam menjadi juri di ajang pencarian bakat Dangdut di Akademi 5 digantikan. Ibu satu anak itu diketahui digantikan oleh Siti KDI untuk menjadi juri di DA5. Dalam poster yang diunggah di akun Instagram @dangdutakademi, nama Lesti tidak tercantum di barisan juri. Nama juri yang tertulis di sana adalah Reza Zakaria, Mita Thalia, Soimah, Siti Rahmawati, dan Maya Ratih. Siti Rahmawati atau yang dikenal sebagai Siti KDI baru kali ini menjadi juri di DA Academy 5. Siti juga mengunggah poster serupa di akun Instagramnya @siti_park. Sementara yang lainnya adalah juri langganan ajang tersebut. Belum terkonfirmasi apakah kehadiran Siti KDI ini menggantikan status Lesti sebagai juri. Terkait dengan kabar ini, korporat sekretari dari pihak televisi Gilang Iskandar memberikan alasan penggantian Lesti Kejora dengan Siti KDI. Ia menyebut bahwa seharusnya acara pada malam itu adalah acara bola. Oleh sebab itu, Lesti berhalangan hadir lantaran jadwal yang bertubrukan dengan agenda lain. Kemudian, alasan memilih Siti KDI sebagai pengganti sementara Lesti Kejora lantaran Siti dinilai juga berasal dari ajang pencarian bakat. Ia diharapkan bisa memberikan masukan pada peserta dan bertukar cerita dengan para peserta kompetisi. Sebagaimana diketahui, akhir September lalu Lesti menjadi korban KDRT suaminya Rizky Bilar. Lesti melapor kasus itu ke Polres Jakarta Selatan. Namun setelah Bilar ditetapkan sebagai tersangka, Lesti justru mencabut laporannya. Warganet Indonesia yang semula mendukung Lesti untuk melawan tindak KDRT pun kini berbalik. Akibat KDRT kepada istrinya itu, Bilar diputuskan untuk tidak lagi menjadi host di Akademi 5. Sedangkan aksi mencabut laporan yang dilakukan Lesti membuatnya juga diserang. Bahkan banyak yang menyerukan agar Lesti juga diboikot dari televisi dan radio. Meski posisinya tergantikan oleh Siti KDI sebagai juri di Dangdut Akademi kelima, Lesti Kejora tetap akan tampil dalam program Indonesian Dangdut Award 2022. Kabar itu bahkan disampaikan sendiri oleh Direktur Programming sebuah televisi swasta Harsiwi Ahmad. Lesti Kejora dijadwalkan tampil di panggung Indonesian Dangdut Awards atau IDA 2022 pada Kamis 3 November mendatang. Acara malam puncak Indonesian Dangdut Awards 2022 ini akan tayang di sebuah televisi swasta
pada pukul 19 waktu Indonesia Barat. Hal tersebut terlihat dari unggahan Instagram Harsiwi Ahmad melalui akun @harsiwiahmad pada Kamis 20 Oktober 2022. Tak hanya Lesti Kejora, beberapa penyanyi dangdut lainnya juga akan mengisi acara tersebut. Satu di antaranya adalah Dewi Persik, Rita Sugiarto, Soimah, hingga Happy Asmara. Sontak saja unggahan Harsiwi Ahmad langsung dibanjiri para fans Lesti Kejora. Banyak dari mereka yang sudah menunggu penampilan Lesti Kejora kembali di layar kaca. Diketahui sebelumnya belakangan nasib karir Lesti Kejora di dunia hiburan masih menyita perhatian publik. Diketahui tagar boykot Leslar dari televisi ramai diserukan para warganet sejak kasus KDRT mencuat. Bahkan tagar boykot untuk Lesti Kejora pun ikut diserukan imbas keputusan sang biduan mencabut laporan KDRT. Hal itu terlihat dari komentar warganet dalam kolom komentar akun Instagram @KPI Pusat. Tampak warganet mengomentari unggahan KPI pada 7 September 2022 lalu. Dalam unggahan itu, banyak dari warganet yang beramai-ramai menggunakan tagar boykot Leslar. Setelah Rizky Bilar resmi diboykot, warganet menginginkan Lesti Kejora diboykot dari televisi dan radio. Banyak warganet kecewa karena sebelumnya Lesti Kejora sendiri yang melaporkan kasus KDRT tersebut. Pedangdut Dewi Persik diketahui sempat mendapat serangan dari fans Lesti Kejora seusai dirinya memberikan tanggapan terkait kasus KDRT yang menimpa sang biduan. Pedangdut senior itu sampai disebut wanita mandul hingga tukang kawin oleh para penggemar Lesti. Terkait dengan hal ini, Dewi Persik menyebut ia ikut memberikan komentar kasus KDRT Lesti Kejora dan Rizky Bilar, bukan berarti ikut campur dengan persoalan perkawinan pasangan tersebut. Ia pun merasa heran mengapa dirinya justru diserang oleh para fans Leslar. Semula, Dewi Persik menolak saat diminta tim kreatif program televisi untuk membahas kasus KDRT yang dialami oleh Lesti Kejora. Namun saat memberikan pendapatnya, ia justru diserang warganet hingga disebut mandul, tukang kawin, hingga janda tua. Dewi Persik mengaku kecewa saat Lesti Kejora memilih kembali bersama Rizky Bilar hingga mencabut laporan di kepolisian. Ia menegaskan tidak ada pernyataannya yang menyebut jika dirinya tidak setuju melihat Lesti dan Bilar kembali bersatu. Dewi hanya mengungkapkan rasa kecewanya terhadap keputusan dari Lesti Kejora. Dewi Persik mendoakan supaya rumah tangga Lesti Kejora dan Rizky Bilar akur kembali. Ia pun menolak dengan keras terkait tindakan kekerasan dalam bentuk apapun. Dirinya menegaskan bahwa tidak ada siapapun orang yang ingin menjadi korban KDRT. Diketahui sebelumnya Dewi Persik membalas serangan dari para penggemar Lesti dan Bilar di media sosial. Hal itu diungkapkan Dewi Persik melalui siaran langsung di Instagram pribadinya. Ia menyinggung terkait ketenaran Lesti Kejora yang diperoleh dari sebuah stasiun televisi. Diketahui Lesti Kejora merupakan penyanyi dangdut jebolan ajang pencarian bakat Dangdut Academy. Lebih lanjut, Dewi mengatakan apabila tidak ada stasiun televisi tersebut, Lesti tidak akan dikenal seperti sekarang. Kemudian ia membandingkan dirinya dengan Lesti Kejora. Dewi Persik mengatakan bahwa dirinya sudah lebih dulu dikenal sebelum adanya media sosial Instagram. Ia pun menegaskan untuk tidak membanding-bandingkan dirinya dengan siapapun. Lebih lanjut, Dewi Persik pun balik menyentil Lesti Kejora soal keputusannya mencabut laporan KDRT. Ia menyebut dirinya lebih baik menjadi seorang janda daripada mendapat perlakuan penganiayaan dari suaminya. Dirinya menegaskan bahwa sebagai perempuan harus mempunyai prinsip untuk mencapai kebahagiaannya. Kan banyak tuh yang berargumen dan berasumsi bahwa demi anak istri itu tidak apa-apa dan tidak masalah. Lah aku cuma meluruskan aja bahwa untuk demi anak itu alasan yang salah, karena justru kasihan sama mental anak. Anak melihat orang tuanya berantem terus, saya bilang begitu, berantem terus, jadi efeknya nanti ke mental anak. Kalau kita sayang sama anak, kita harus bisa memberikan kesehatan untuk anak. Itu sebenarnya bukan karena demi anak, sebenarnya demi papanya. Tiba-tiba sayanya itu langsung IG saya itu diserang. Saya awalnya masih diem, nggak masalah. Besoknya lagi saya pagi-pagi ambil lagi ngebahas itu lagi, laler itu lagi. Saya bilang sama teman-teman kreatif, bosen saya, bisa nggak yang lain? Nggak, soalnya gini-gini. Ya udah oke, mau nggak mau kan aku melaksanakan tugas aku. Dihajar lagi. Saya tuh saya dibilang mandul, saya dibilang
pantas ditinggal sama 3 laki-laki, soalnya mandul sih. Terus yang ketiga saya dibilang tukang kawin, saya dibilang janda tua, terus saya dibilang apalagi ya, ini murahan, saya dibilang kayak gitu. Akhirnya saya manusia biasa ya, apalagi saya ngeliat di akun-akun gosip itu beberapa gitu yang tidak bertanggung jawab itu memotong saya, di TikTok juga memotong saya, seolah-olah itu saya itu membicarakan mereka gitu. Akhirnya saya live, saya menjelaskan bahwa saya itu tidak tidak setuju dengan mereka bersatu. Nggak ada statement saya seperti itu. Tapi kalau saya kecewa, kenapa harus marah? Saya punya hak untuk kecewa loh. Misalkan saya ditanya teman-teman, kebetulan saya lagi live, ada teman-teman wartawan senior yang tanya sama saya tuh kan kalau misalkan teman-teman Pedangdut Dewi Persik mengaku dirinya juga sempat menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga. Namun, ia memilih tidak melapor ke polisi seperti yang dilakukan oleh Lesti Kejora. Dirinya memilih untuk langsung menceraikan suaminya saat menjadi korban penganiayaan. Diakui Dewi Persik selama 3 kali menikah. Dirinya sering menerima tindak KDRT baik fisik maupun verbal. Namun ia tidak melaporkan kejadian tersebut ke polisi. Oleh karena itu, saat melihat Lesti Kejora mengalami KDRT dan langsung melapor, membuat Dewi Persik langsung kagum hingga memberikan dukungan. Ia juga menganggap ibu satu anak itu sebagai wanita yang pemberani. Sebab Dewi Persik sendiri mengaku takut hingga tidak berani lapor polisi saat menjadi korban KDRT. Ketika itu Dewi Persik memilih menghindar dan tidak mau lagi tinggal seatap dengan suaminya seusai mengalami KDRT. Ia juga langsung menceraikan suaminya tanpa melapor ke polisi meski mengalami penganiayaan, diselingkuhi hingga hartanya dirampok. Sebab menurut Dewi Persik apabila seorang wanita sudah dipukul hingga dibanting, maka pernikahan itu tidak bisa dilanjutkan. DP menegaskan ia bukan wanita budak cinta atau bucin. Kasus KDRT diakui Dewi Persik bukanlah bukti kasih sayang pasangan, sebab ia menilai sebagai suami istri harus saling menyayangi dan melindungi. Dewi Persik mengaku dididik oleh orang tua untuk tidak berkata kasar dan berperilaku kasar, sehingga ia merasa sangat miris setiap melihat lelaki berkata hingga berperilaku kasar kepada perempuan. Diketahui Dewi Persik sudah 3 kali menjalin biduk rumah tangga. Ia menikah dengan pedangdut Saipul Jamil pada 26 Juni 2005 lalu. Namun pernikahan itu tidak berlangsung lama dengan diakhiri perceraian pada 14 Januari tahun 2008. Setelah bercerai dari Saipul Jamil, di tahun yang sama Dewi Persik menikah dengan Aldi Taher, tepatnya pada 4 Juli 2008. Kembali, pernikahan tersebut diakhiri dengan perceraian pada 11 November 2009. Setelah memutuskan untuk lama menjanda, ia kembali menikah dengan Angga Wijaya yang sekaligus merupakan manajernya. Mereka menikah pada 10 September 2017 lalu. Kemudian keduanya pun resmi bercerai pada Agustus 2022 lalu. Kita menuju informasi lainnya. Tribuners, komika Kiki Saputri baru saja dilamar oleh kekasihnya Muhammad Khairi. Di momen lamaran yang bertepatan dengan hari ulang tahunnya itu, Kiki Saputri mendapat hadiah mewah dari sang kekasih berupa mobil Mercedes-Benz. Hari pertunangan Kiki Saputri terjadi pada Sabtu 22 Oktober, bertepatan dengan ulang tahun Kiki Saputri yang ke-29 tahun. Acara tersebut digelar di RA Suite TB Simatupang, Jakarta Selatan. Terlihat di halaman lokasi lamaran terparkir sebuah mobil Mercedes-Benz yang diduga merupakan hadiah pertunangan dari Khairi untuk Kiki Saputri. Namun Khairi masih enggan berkomentar jika mobil itu merupakan hadiah untuk sang calon istri. Ia hanya mengatakan bahwa hal itu nantinya akan menjadi kejutan saja. Mobil Mercedes-Benz berwarna hitam itu dibalut dengan pita merah. Saat ditanya kepada Kiki, ia terlihat masih malu-malu menjawab pertanyaan itu. Namun ia seakan tak menepis atau mengiyakan bahwa dirinya mendapat hadiah dari calon suaminya. Kiki hanya menegaskan bahwa dirinya sangat beruntung mendapatkan Khairi sebagai calon suaminya. Ia bahkan merasa seperti Sophia Latjuba lantaran kerap diperlakukan spesial. Lebih lanjut, dugaan semakin kuat lantaran nomor mobil tersebut berinisial namanya, dan Kiki nampak hafal saat melafalkannya. Namun, ia tetap mengumumkan hal itu lantaran
takut dengan adanya pelakor yang akan mengganggu hubungannya. Diketahui Kiki Saputri mengenal Muhammad Khairi di aplikasi Kencan. Ia mengenal Khairi sesaat setelah merasa patah hati. Sang komedian sempat terguncang setelah batal menikah hingga ditipu 2 miliar rupiah. Kini semenjak mengenal Khairi, ia mengaku semakin rajin beribadah. Kiki Saputri semakin rajin beribadah setelah melihat Muhammad Khairi tekun menjalankan sholat 5 waktu. Sebelum dilamar Muhammad Khairi, Kiki Saputri sempat gagal naik pelaminan dengan Agus Priyono setelah memutuskan berpisah pada Oktober 2021. Sejauh ini Kiki Saputri masih merahasiakan rencana pernikahannya dengan Muhammad Khairi. Meski begitu, kini ia merasa semakin yakin untuk menikah dan segera melepas masa lajangnya. Udah bilang tahu di garasi, jatuh dipajang di situ. Gimana nih? Kado selain kadonya tunangan apa mobil itu juga sebagai kado untuk Kiki? B22 Kiki ya. B22 KKY. Ya itu. Ya udah, ntar. Nggak usah. Tapi beneran gitu kado? Ah? Apa buat Biar nggak mas kawin sifat sih? Mas kawin beda lagi lah, nggak mau rugi gua. Mas nikahnya masih lama ya bang. Ntar lagi beda lagi ya kan. Ya pokoknya alhamdulillah aku beruntung banget dapat Khairi. Pokoknya ya nggak pernah aku kayak Sophia Lacuba gua diginiin. Nah, Dapat mobil mewah dari calon suami. jangan begini opini. Ntar jadi telepon orang pajak gitu ya kan. Dah. Kan bangga sih punya calon suami yang bertanggung jawab, masih mobil. Pastilah bertanggung jawab banget ya Allah. Alhamdulillah. Itu Apa versi sih? itu versi minta apa dikasih langsung? Ah? Versi minta apa dikasih? Minta apa dikasih? Kode-kode. Depan-depan dia jadi mobil-mobil pengen dikasih artis lain punya mobil mewah gitu. Apa sih? Syarat ya? Apa sih yang Sebagai ngebuat? syarat lamaran itu mobil. Apa? Sebagai syarat lamaran mobil. Bisa. Lu nama ya kali gue syarat mobil. Ya, nggak tau lah pokoknya ini anak baik banget lah, alhamdulillah ya. Sama Kiki juga baik banget orangnya. Enggak takutnya kalau diumumin ntar banyak pelakor lagi ntar. Akan berebut dia dari tangan Kiki Saputri. Doain aja pokoknya itu jangan dibahas. Kita menuju informasi lainnya, Tribuners. Momen kemesraan Prilly Latuconsina dan Reza Rahadian kembali dipamerkan di hadapan publik. Mereka pun kedapatan berpelukan mesra saat di acara Festival Film Indonesia. Diketahui Prilly Latuconsina ditunjuk sebagai Duta Festival Film Indonesia 2022 dan hadir ke acara tersebut untuk membacakan daftar nominasi. Pada acara yang digelar di Candi Borobudur tersebut, Prilly semakin cantik dengan mengenakan gaun songket off shoulder. Ia pun bagikan keseharian di acara Festival Film Indonesia 2022 lewat akun Instagramnya @prilly_latuconsina96. Prilly mengaku bersyukur karena acara tersebut berjalan dengan lancar. Sebelum acara dimulai, Prilly menyempatkan diri untuk latihan terlebih dahulu. Setelah itu, acara pun dimulai saat langit masih terang. Meskipun ia mengaku merasa sangat berdebar untuk membacakan daftar nominasi, namun ia tetap berusaha maksimal menampilkan yang terbaik. Ia juga merasa sangat bersyukur menjadi duta FFI bersama perempuan-perempuan hebat. Terlihat Latuconsina juga berfoto dengan dua duta FFF lainnya, yakni Shanina Shinemon dan Marsha Timothy. Ia juga bercengkrama dengan setiap orang yang hadir dalam acara tersebut. Kemudian ada satu momen yang tampak dalam unggahan itu adalah saat Prilly memeluk Reza Rahadian lawan mainnya di serial My Lecturer My Husband. Mereka tampak sangat akrab dan berpelukan cukup lama hingga merasa nyaman satu sama lain. Reza Rahadian sendiri dipercaya sebagai Ketua FFI sejak 2021. Reza pun akan menjabat hingga 2023 mendatang. Unggahan ini lantas menarik banyak perhatian warganet. Beragam komentar memenuhi unggahan terkait video tersebut. Beberapa warganet bahkan mendoakan mereka berdua semoga berjodoh. Atas kedekatan mereka berdua, banyak dari warganet yang mempertanyakan status hubungan mereka. Saat melakukan siaran langsung bersama Prilly Latuconsina, Reza Rahadian sempat berikan kode soal status hubungannya. Saat itu Reza Rahadian tak menjawab pertanyaan tersebut. Ia malah membiarkan warganet berspekulasi sendiri terkait status hubungannya dengan Prilly Latuconsina. Kemudian tiba-tiba Prilly Latuconsina mengatakan bahwa ia dan Reza Rahadian sudah saling sayang.
Bahkan Prilly mengatakan ia dan Reza sering sayang-sayangan. Lalu Reza Radian pun memberikan kode terkait status hubungannya dengan Prilly Latuconsina. Ia meminta warganet untuk menunggu update terbaru status hubungannya dengan Prilly. Kita beralih ke informasi berikutnya. Tribuners, Instagram milik Kaisang Pangarep diduga dihack oleh oknum tak bertanggung jawab. Sebab pada Minggu 23 Oktober, Instagram putra bungsu Presiden Jokowi itu mengunggah hal-hal aneh. Ada gambar-gambar yang terunggah seperti tidak ada hubungannya dengan kehidupan Kaisang. Apalagi dibatasinya kolom komentar membuat semakin anehnya akun Kaisang tersebut. Hal itu membuat banyak dugaan bahwa akun Kaisang sedang kena hack pada Minggu 23 Oktober. Pasalnya, isi unggahan Instagram Kaisang Pangarep berubah total. Sebelumnya, akun Instagram Kaisang berisi momen kegiatannya bersama Persis Solo, keluarga, dan lain sebagainya. Akibat dibatasinya kolom komentar di unggahan itu, hanya akun-akun tertentu yang bisa meninggalkan komentarnya. Sederet publik figur turut mengomentari unggahan di akun @kaisangp tersebut. Satu di antaranya fotografer ternama Rio Motret. Pemilik nama asli Rio Wibowo tersebut kedapatan mengomentari sejumlah unggahan akun @kaisangp. Satu di antara foto iklan jasa fotografi dikomentari oleh Rio Motret. Ia menuliskan bahwa dirinya akan ikut membuat poster jasa fotografer agar diunggah juga oleh akun Kaisang. Tak lama kemudian, akun tersebut memberikan balasannya dengan meminta Rio untuk membuatnya. Namun tidak diketahui apakah komentar tersebut benar-benar ditulis oleh Kaisang atau justru hacker yang mengikat akun putra Presiden Jokowi. Sementara itu, akun Twitter Kaisang P juga tampak mengganti foto profilnya dengan meme kucing. Hingga Minggu malam, Kaisang terpantau masih aktif membalas cuitan yang menyebut dirinya. Namun, calon suami Erina Gudono tersebut tak memberikan klarifikasi terkait akun Instagram pribadinya. Kita menuju informasi lainnya. Tribuners, selebgram Dennis Karista baru-baru ini mengaku tidak takut dilaporkan ke polisi oleh istri sah dari lelaki yang sempat menjalin hubungan dengan dirinya yang berinisial RD. Ia justru tidak masalah dilaporkan oleh istri sah RD, lantaran hal itu bisa membuatnya maupun RD sendiri merasa jera. Ketahui Dennis Karista kerap mengumbar masa lalunya saat selingkuh dengan pria berinisial RD, suami dari host televisi ternama. Dari pengakuan Dennis Karista, banyak publik menduga jika inisial RD merujuk pada Reggidato, suami dari Ayu Dewi. Meski demikian, Dennis Karista mengatakan jika dirinya dilaporkan, maka sang selingkuhan alias inisial RD juga masuk kui bersamanya. Sehingga kata Dennis Karista, baik ia maupun sang selingkuhan pengusaha RD sama-sama mendapatkan efek jera. Ia juga menyebut hal itu bisa menghilangkan rasa bersalahnya sudah menjadi seorang pelakor. Hanya saja perempuan yang akrab disapa Dennis Cadel ini berharap bukan hanya dirinya yang dijebloskan ke penjara, melainkan juga RD. Selain itu, Dennis juga meminta agar para artis senior tidak pilih kasih mengenai kasusnya. Ia meminta agar nasib perempuan lain yang pernah menjadi korban pengusaha RD tersebut ikut diperhitungkan. Hal ini karena Dennis Karista tak ingin ada korban lagi dari tindakan mantan kekasih gelapnya itu. Di unggahan lain, dirinya menyebut sama sekali tak mencari pengakuan dengan membongkar aibnya sendiri. Menurut Dennis, hal tersebut memang murni dilakukan agar dirinya merasa lega. Ia mengaku selama 4 tahun menjalin hubungan dengan suami orang, membuat dirinya tidak bisa bercerita dengan siapapun. Namun, kini dirinya merasa lega sedikit demi sedikit ketika bercerita hal tersebut kepada publik. Sebagaimana diketahui, Dennis Karista kini sedang menjadi perbincangan publik melalui pengakuannya yang menjadi pelakor alias selingkuhan suami orang. Selama menjalin hubungan selama 4 tahun, Dennis Karista mengaku sudah berhubungan layaknya suami dan istri dengan selingkuhan yang merupakan suami orang hingga 11 ronde tanpa istirahat. Diakui Dennis, ia menjalani hubungan terlarang dengan suami dari seorang artis ternama yang sudah memiliki 3 orang anak. Akibat dari pengakuannya itu, nama Reggidato selaku suami Ayu Dewi pun terseret. Pasalnya, ciri-ciri yang diungkapkan Dennis Karista tampak cocok dengan ayah 3 anak tersebut. Selebgram ini kemudian mengungkapkan alasannya nekat untuk menjadi selingkuhan.
Ia berujar telah jatuh cinta pada pengusaha tersebut. Namun lantaran merasa bersalah, Dennis kini kapok menjadi seorang pelakor. Kita beralih ke informasi berikutnya. Tribuners, komedian Sule dan Memes Prameswari sempat menghebohkan publik karena berfoto menggunakan baju pengantin. Bahkan mantan suami Natalie Holster itu kini membocorkan terkait sebuah tanggal yang membuat Memes mengaku siap untuk menikah. Diketahui beberapa waktu lalu viral foto prewedding Sule dengan Memes Prameswari. Bahkan karena foto prewedding dengan Memes itu, Sule sampai membuat heboh jagat media sosial. Akibat foto itu, Sule dan Memes dikabarkan akan segera menikah. Padahal tak lama setelah bercerai dari Natalie Holzer, Sule mengaku belum memiliki pengganti mantan istrinya. Namun kini Sule membocorkan tanggal pentingnya bersama Memes Prameswari. Mulanya melalui media sosial, ayah dari Rizky Febian ini memperlihatkan cuplikan Memes yang mengaku siap menikah. Secara terpisah, Sule kemudian menanyakan soal kecocokannya dengan Memes. Video tersebut lantas berganti serta memperlihatkan tanggal penting keduanya. Dalam video itu tertulis tanggal 24 Oktober 2022 dalam program yang bertajuk Takdir Cinta. Namun belum diketahui pasti maksud dari tanggal tersebut. Hanya saja beberapa warganet menduga bahwa foto prewedding Sule dan Memes itu tak lain untuk keperluan konten semata. Terkait dengan kehebohan foto antara dirinya dengan Memes Prameswari, Sule sempat buka suara. Di hadapan awak media, Sule belum berani memberikan penjelasan yang pasti soal fotonya dengan Memes Prameswari. Ayah Rizky Febian ini mengaku takut salah jika memberikan penjelasan. Akan tetapi Sule mengatakan bahwa ia dan Memes mempersiapkan sebuah kejutan untuk masyarakat Indonesia yang berhubungan dengan foto tersebut. Belum ingin terus terang, Sule meminta publik menunggu dan meminta doa terbaik. Ayah Rizky Febian dan Putri Delina ini akan berikan klarifikasi lewat kanal YouTube pribadinya Sule Family dan Sule Production. Sebagai informasi, Sule dan Memes Prameswari ternyata sudah lama dekat. Bahkan Sule dan Memes kerap membuat konten berdua di YouTube milik ayah Putri Delina ini. Sule kerap mengundang Memes untuk menjadi bintang tamu di podcastnya bersama sang anak Rizwan Fadilah alias Jan. Namun kini beredar foto Memes Prameswari dan Sule sedang mengenakan baju pengantin. Di sana tampak Memes menggandeng Sule bak pengantin baru. Tak hanya itu, Sule juga mengunggah video Memes Prameswari yang tengah berdandan. Kita menuju informasi pertama Tribuners. Akhirnya pedangdut Lesti Kejora kembali tampil di atas panggung seusai kasus KDRT yang menyeretnya dan sang suami Rizky Bilar. Penampilan perdana Lesti Kejora itu di panggung konser Betran Peto Putra Onsu pada Sabtu 22 Oktober 2022. Diketahui penyanyi Betran Peto menggelar konser bertajuk It's My First di tenis indoor Senayan pada Sabtu malam. Konser tunggal putra Ruben Onsu itu turut mengundang sejumlah bintang tamu, di antaranya Titi DJ, King Nasar, Anet Delisia, hingga pedangdut Lesti Kejora. Di antara penampilan dari sejumlah bintang tamu, aksi panggung Lesti Kejora di konser cukup menyita perhatian penonton. Pasalnya, Lesti Kejora sempat membuat heboh publik setelah melaporkan kasus kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT yang dilakukan suaminya Rizky Bilar. Buntut KDRT, ia sampai menderita luka memar dan bengkak di beberapa bagian tubuhnya, hingga dirawat di rumah sakit. Namun setelah Rizky Bilar ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan, Lesti Kejora mendadak mencabut laporan KDRT. Keduanya pun kini telah sepakat berdamai dan kembali tampil mesra di hadapan publik. Setelah lama tak tampil di panggung pasca kasus KDRT, kini Lesti kembali bernyanyi. Ia berduet dengan Betran Peto dalam konser tunggal bocah 17 tahun itu. Momen duet Lesti dan Betran terekam kamera penggemar yang diunggah di YouTube KNE Live Music. Bersama Betran, Lesti membawakan lagu dangdut berjudul Dahsyat milik Abim Ngesti.
Ibu satu anak ini terlihat lepas saat tampil membawakan lagu tersebut. Sembari senyum sumringah tak pudar dari wajah Lesti Kejora. Beberapa kali Lesti ikut berjoget seiring dengan alunan musik dari lagu yang ia bawakan. Di akhir, penyanyi yang akrab disapa Onyo ini mengucapkan terima kasih kepada Lesti Kejora. Sudah bersedia hadir untuk menghibur para penonton. Tak lupa Lesti memberikan pesan agar karir Onyo sukses. Ia juga berharap anak pertama Ruben Onsu dan Sarwenda ini berpesan supaya Lesti selalu sehat agar bisa selalu menghibur masyarakat. Sebelumnya, momen Lesti melakukan gladi resik untuk konser Betran Peto sempat rekam dan videonya beredar di media sosial. Tampak Lesti terekam video tengah bernyanyi bersama Betran. Dalam kesempatan itu, Lesti Kejora terlihat menggunakan pakaian berwarna krem dengan jilbab berwarna coklat. Sedangkan Betran hanya menggunakan kaos putih dengan celana hitam dan topi yang berwarna senada dengan celananya. Penampilan perdana Lesti Kejora di atas panggung bersama Betran Peto sontak menjadi sorotan publik. Bahkan banyak yang memberikan sindiran atas penampilan ibu satu anak itu yang kembali bekerja untuk mencari nafkah demi sang suami Rizky Bilar. Lesti Kejora berduet dengan Betran Peto Putra Onsu di gelaran konser musik pertamanya It's My First pada Sabtu 22 Oktober di Tenis Indoor Senayan, Jakarta Selatan. Lesti Kejora terlihat sangat menikmati konser tersebut. Terlebih ketika membawakan lagu dahsyat milik Abim Ngesti bersama putra angkat Ruben Onsu itu. Pada penampilannya kali ini adalah menjadi penampilan pertamanya setelah Lesti Kejora melaporkan suaminya Rizky Bilar atas kasus dugaan kekerasan dalam rumah tangga pada akhir September 2022. Namun laporan tersebut dicabut dan Lesti Kejora berdamai dengan Rizky Bilar. Sontak video penampilan Lesti dan Betran Peto tersebut beredar di media sosial dan banyak dibagikan oleh warganet. Dalam video yang beredar menampilkan aksi panggung Lesti Kejora dan Betran Peto. Mereka nampak bersemangat menyanyikan lagu bersama. Bahkan saking bahagianya karena bisa kembali tampil di panggung lagi, senyuman tak pernah lepas dari wajah Lesti Kejora. Penampilan dan Lesti Kejora ini sangat dinantikan warganet, terutama untuk para penggemar Leslar. Tetapi hal ini tidak menghentikan sejumlah warganet untuk menyindir Rizky Bilar. Banyak warganet yang membanding-bandingkan sang pedangdut dengan suaminya. Tak hanya itu, mereka juga menuliskan komentar jika Lesti Kejora mulai bekerja untuk menafkahi suaminya. Diketahui sebelumnya semenjak menikah dengan Lesti Kejora, Rizky Bilar dicap sebagai laki-laki yang numpang hidup ke istri. Isu numpang hidup ke Lesti Kejora ini diperkuat lantaran jumlah kekayaan Rizky Bilar sangat jauh dari sang istri. Tak hanya itu, semenjak anak pertama mereka lahir, Rizky Bilar tak pernah lagi terlihat ada di layar kaca. Hal tersebut lantas membuat Rizky Bilar habis-habisan dihujat warganet karena dicap numpang hidup. Selain itu, Rizky Bilar juga sempat membongkar pekerjaan yang selama ini membuatnya jarang terlihat di layar kaca.
Rizky Bilar mengungkapkan jika ia sudah mendapatkan penghasilan ratusan juta dari bisnis yang ia jalani. Ia menyebut bahwa valuasi dari Leslar Entertainment sudah ratusan miliar, padahal baru terbentuk selama 6 bulan. Valuasi sendiri adalah pendapatan atau income yang mayoritas didapat dari sponsorship. Kemudian Rizky Bilar pun menjelaskan alasannya membentuk Leslar Entertainment. Menurutnya, perusahaan digital tersebut memiliki potensi tinggi dan besar dengan bantuan dari para penggemarnya. Imbas dari pencabutan laporan atas kasus dugaan KDRT yang dilakukan oleh Lesti Kejora, membuat posisi sang biduan dalam menjadi juri di ajang pencarian bakat Dangdut di Akademi 5 digantikan. Ibu satu anak itu diketahui digantikan oleh Siti KDI untuk menjadi juri di DA5. Dalam poster yang diunggah di akun Instagram @dangdutakademi, nama Lesti tidak tercantum di barisan juri. Nama juri yang tertulis di sana adalah Reza Zakaria, Mita Thalia, Soimah, Siti Rahmawati, dan Maya Ratih. Siti Rahmawati atau yang dikenal sebagai Siti KDI baru kali ini menjadi juri di DA Academy 5. Siti juga mengunggah poster serupa di akun Instagramnya @siti_park. Sementara yang lainnya adalah juri langganan ajang tersebut. Belum terkonfirmasi apakah kehadiran Siti KDI ini menggantikan status Lesti sebagai juri. Terkait dengan kabar ini, korporat sekretari dari pihak televisi Gilang Iskandar memberikan alasan penggantian Lesti Kejora dengan Siti KDI. Ia menyebut bahwa seharusnya acara pada malam itu adalah acara bola. Oleh sebab itu, Lesti berhalangan hadir lantaran jadwal yang bertubrukan dengan agenda lain. Kemudian, alasan memilih Siti KDI sebagai pengganti sementara Lesti Kejora lantaran Siti dinilai juga berasal dari ajang pencarian bakat. Ia diharapkan bisa memberikan masukan pada peserta dan bertukar cerita dengan para peserta kompetisi. Sebagaimana diketahui, akhir September lalu Lesti menjadi korban KDRT suaminya, Rizky Bilar. Lesti melapor kasus itu ke Polres Jakarta Selatan. Namun setelah Bilar ditetapkan sebagai tersangka, Lesti justru mencabut laporannya. Warganet Indonesia yang semula mendukung Lesti untuk melawan tindak KDRT pun kini berbalik. Akibat KDRT kepada istrinya itu, Bilar diputuskan untuk tidak lagi menjadi host di Akademi 5. Sedangkan aksi mencabut laporan dilakukan Lesti membuatnya juga diserang. Bahkan banyak yang menyerukan agar Lesti juga diboikot dari televisi dan radio. Meski posisinya tergantikan oleh Siti KDI sebagai juri di Dangdut Akademi ke-5, Lesti Kejora tetap akan tampil dalam program Indonesian Dangdut Award 2022. Kabar itu bahkan disampaikan sendiri oleh Direktur Programming sebuah televisi swasta, Harsiwi Ahmad. Lesti Kejora dijadwalkan tampil di panggung Indonesian Dangdut Awards atau IDA 2022 pada Kamis 3 November mendatang. Acara malam puncak Indonesian Dangdut Awards 2022 ini akan tayang di sebuah televisi swasta pada pukul 19 waktu Indonesia Barat. Hal tersebut terlihat dari unggahan Instagram Harsiwi Ahmad melalui akun @harsiwiahmad pada Kamis 20 Oktober 2022. Tak hanya Lesti Kejora, beberapa penyanyi dangdut lainnya juga akan mengisi acara tersebut. Satu di antaranya adalah Dewi Persik, Rita Sugiarto, Soimah, hingga Happy Asmara. Sontak saja unggahan Harsiwi Ahmad langsung dibanjiri para fans Lesti Kejora. Banyak dari mereka yang sudah menunggu penampilan Lesti Kejora kembali di layar kaca. Diketahui sebelumnya belakangan nasib karir Lesti Kejora di dunia hiburan masih menyita perhatian publik. Diketahui tagar boykot Leslar dari televisi ramai diserukan para warganet sejak kasus KDRT mencuat. Bahkan tagar boykot untuk Lesti Kejora pun ikut diserukan imbas keputusan sang biduan mencabut laporan KDRT. Hal itu terlihat dari komentar warganet dalam kolom komentar akun Instagram @kpi_pusat. Tampak warganet mengomentari unggahan KPI pada 7 September 2022 lalu. Dalam unggahan itu, banyak dari warganet yang beramai-ramai menggunakan tagar boykot Leslar. Setelah Rizky Bilar resmi diboykot, warganet menginginkan Lesti Kejora diboykot dari televisi dan radio. Banyak warganet kecewa karena sebelumnya Lesti Kejora sendiri yang melaporkan kasus KDRT tersebut.
Pedangdut Dewi Persik diketahui sempat mendapat serangan dari fans Lesti Kejora seusai dirinya memberikan tanggapan terkait kasus KDRT yang menimpa sang biduan. Pedangdut senior itu sampai disebut wanita mandul hingga tukang kawin oleh para penggemar Lesti. Terkait dengan hal ini, Dewi Persik menyebut ia ikut memberikan komentar kasus KDRT Lesti Kejora dan Rizky Bilar, bukan berarti ikut campur dengan persoalan perkawinan pasangan tersebut. Ia pun merasa heran mengapa dirinya justru diserang oleh para fans Leslar. Semula, Dewi Persik menolak saat diminta tim kreatif program televisi untuk membahas kasus KDRT yang dialami oleh Lesti Kejora. Namun saat memberikan pendapatnya, ia justru diserang warganet, hingga disebut mandul, tukang kawin, hingga janda tua. Dewi Persik mengaku kecewa saat Lesti Kejora memilih kembali bersama Rizky Bilar hingga mencabut laporan di kepolisian. Ia menegaskan tidak ada pernyataannya yang menyebut jika dirinya tidak setuju melihat Lesti dan Bilar kembali bersatu. Dewi hanya mengungkapkan rasa kecewanya terhadap keputusan dari Lesti Kejora. Dewi Persik mendoakan supaya rumah tangga Lesti Kejora dan Rizky Bilar akur kembali. Ia pun menolak dengan keras terkait tindakan kekerasan dalam bentuk apapun. Dirinya menegaskan bahwa tidak ada siapapun orang yang ingin menjadi korban KDRT. Diketahui sebelumnya Dewi Persik membalas serangan dari para penggemar Lesti dan Bilar di media sosial. Hal itu diungkapkan Dewi Persik melalui siaran langsung di Instagram pribadinya. Ia menyinggung terkait ketenaran Lesti Kejora yang diperoleh dari sebuah stasiun televisi. Diketahui Lesti Kejora merupakan penyanyi dangdut jebolan ajang pencarian bakat Dangdut Academy. Lebih lanjut, Dewi mengatakan apabila tidak ada stasiun televisi tersebut, Lesti tidak akan dikenal seperti sekarang. Kemudian ia membandingkan dirinya dengan Lesti Kejora. Dewi Persik mengatakan bahwa dirinya sudah lebih dulu dikenal sebelum adanya media sosial Instagram. Ia pun menegaskan untuk tidak membanding-bandingkan dirinya dengan siapapun. Lebih lanjut, Dewi Persik pun balik menyentil Lesti Kejora soal keputusannya mencabut laporan KDRT. Ia menyebut dirinya lebih baik menjadi seorang janda daripada mendapat perlakuan penganiayaan dari suaminya. Dirinya menegaskan bahwa sebagai perempuan harus mempunyai prinsip untuk mencapai kebahagiaannya. Kan banyak tuh yang berargumen dan berasumsi bahwa demi anak itu tidak apa-apa dan tidak masalah. Lah aku cuma meluruskan aja bahwa untuk demi anak itu alasan yang salah, karena justru kasihan sama mental anak. Anak melihat orang tuanya berantem terus, saya bilang begitu, berantem terus, jadi efeknya nanti ke mental anak. Kalau kita sayang sama anak, kita harus bisa memberikan kesehatan untuk anak. Itu sebenarnya bukan karena demi anak, sebenarnya demi papanya. Tiba-tiba sayanya itu langsung IG saya itu diserang. Saya awalnya masih diem, nggak masalah. Besoknya lagi saya di pagi-pagi ambil lagi ngebahar itu lagi, laler itu lagi. Saya bilang sama teman-teman kreatif, bosen Zai, bisa nggak yang lain? Nggak, soalnya gini-gini. Ya udah oke, mau nggak mau kan aku melaksanakan tugas aku. Dihajar lagi. Saya tuh saya dibilang mandul, saya dibilang pantas ditinggal sama 3 laki-laki, soalnya mandul sih. Terus yang ketiga saya dibilang tukang kawin, saya dibilang janda tua. Terus saya dibilang apalagi ya, ini murahan, saya dibilang kayak gitu. Akhirnya saya manusia biasa ya, apalagi saya ngeliat di akun-akun gosip itu beberapa gitu yang tidak bertanggung jawab itu memotong saya, di TikTok juga memotong saya seolah-olah tuh saya itu membicarakan mereka gitu. Akhirnya saya live, saya menjelaskan bahwa saya itu tidak tidak setuju dengan mereka bersatu. Nggak ada statement saya seperti itu. Tapi kalau saya kecewa, kenapa sekarang? Saya punya hak untuk kecewa loh. Misalkan saya ditanya teman-teman, kebetulan saya lagi live, ada teman-teman wartawan senior yang tanya sama saya tuh kan kalau misalkan teman-teman Pedangdut Dewi Persik mengaku dirinya juga sempat menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga. Namun, ia memilih tidak melapor ke polisi seperti yang dilakukan oleh Lesti Kejora. Dirinya memilih untuk langsung menceraikan suaminya saat menjadi korban penganiayaan. Diakui Dewi Persik selama 3 kali menikah. Dirinya sering menerima tindak KDRT baik fisik maupun verbal. Namun ia tidak melaporkan kejadian tersebut ke polisi.
Oleh karena itu, saat melihat Lesti Kejora mengalami KDRT dan langsung melapor, membuat Dewi Persik langsung kagum hingga memberikan dukungan. Ia juga menganggap ibu satu anak itu sebagai wanita yang pemberani. Sebab Dewi Persik sendiri mengaku takut hingga tidak berani lapor polisi saat menjadi korban KDRT. Ketika itu Dewi Persik memilih menghindar dan tidak mau lagi tinggal seatap dengan suaminya seusai mengalami KDRT. Ia juga langsung menceraikan suaminya tanpa melapor ke polisi meski mengalami penganiayaan, diselingkuhi hingga hartanya dirampok. Sebab menurut Dewi Persik apabila seorang wanita sudah dipukul hingga dibanting, maka pernikahan itu tidak bisa dilanjutkan. DP menegaskan ia bukan wanita budak cinta atau bucin. Kasus KDRT diakui Dewi Persik bukanlah bukti kasih sayang pasangan, sebab ia menilai sebagai suami istri harus saling menyayangi dan melindungi. Dewi Persik mengaku dididik oleh orang tua untuk tidak berkata kasar dan berperilaku kasar, sehingga ia merasa sangat miris setiap melihat lelaki berkata hingga berperilaku kasar kepada perempuan. Diketahui Dewi Persik sudah 3 kali menjalin biduk rumah tangga. Ia menikah dengan pedangdut Saipul Jamil pada 26 Juni 2005 lalu. Namun pernikahan itu tidak berlangsung lama dengan diakhiri perceraian pada 14 Januari tahun 2008. Setelah bercerai dari Saipul Jamil, di tahun yang sama Dewi Persik menikah dengan Aldi Taher, tepatnya pada 4 Juli 2008. Kembali, pernikahan tersebut diakhiri dengan perceraian pada 11 November 2009. Setelah memutuskan untuk lama menjanda, ia kembali menikah dengan Angga Wijaya yang sekaligus merupakan manajernya. Mereka menikah pada 10 September 2017 lalu. Kemudian keduanya pun resmi bercerai pada Agustus 2022 lalu. Kita menuju informasi lainnya. Tribuners, komika Kiki Saputri baru saja dilamar oleh kekasihnya Muhammad Khairi. Di momen lamaran yang bertepatan dengan hari ulang tahunnya itu, Kiki Saputri mendapat hadiah mewah dari sang kekasih berupa mobil Mercedes-Benz. Hari pertunangan Kiki Saputri terjadi pada Sabtu 22 Oktober, bertepatan dengan ulang tahun Kiki Saputri yang ke-29 tahun. Acara tersebut digelar di RA Suite TB Simatupang, Jakarta Selatan. Terlihat di halaman lokasi lamaran terparkir sebuah mobil Mercedes-Benz yang diduga merupakan hadiah pertunangan dari Khairi untuk Kiki Saputri. Namun Khairi masih enggan berkomentar jika mobil itu merupakan hadiah untuk sang calon istri. Ia hanya mengatakan bahwa hal itu nantinya akan menjadi kejutan saja. Mobil Mercedes-Benz berwarna hitam itu dibalut dengan pita merah. Saat ditanya kepada Kiki, ia terlihat masih malu-malu menjawab pertanyaan itu. Namun ia seakan tak menepis atau mengiyakan bahwa dirinya mendapat hadiah dari calon suaminya. Kiki hanya menegaskan bahwa dirinya sangat beruntung mendapatkan Khairi sebagai calon suaminya. Ia bahkan merasa seperti Sophia Latjuba lantaran kerap diperlakukan spesial. Lebih lanjut, dugaan semakin kuat lantaran nomor mobil tersebut berinisial namanya, dan Kiki nampak hafal saat melafalkannya. Namun, ia tetap mengumumkan hal itu lantaran takut dengan adanya pelakor yang akan mengganggu hubungannya. Diketahui Kiki Saputri mengenal Muhammad Khairi di aplikasi Kencan. Ia mengenal Khairi sesaat setelah merasa patah hati. Sang komedian sempat terguncang setelah batal menikah hingga ditipu 2 miliar rupiah. Kini semenjak mengenal Khairi, ia mengaku semakin rajin beribadah. Kiki Saputri semakin rajin beribadah setelah melihat Muhammad Khairi tekun menjalankan sholat 5 waktu. Sebelum dilamar Muhammad Khairi, Kiki Saputri sempat gagal naik pelaminan dengan Agus Priyono setelah memutuskan berpisah pada Oktober 2021. Sejauh ini Kiki Saputri masih merahasiakan rencana pernikahannya dengan Muhammad Khairi. Meski begitu, kini ia merasa semakin yakin untuk menikah dan segera melepas masa lajangnya. Udah bilang kalau di garasi, jatuh dipajang di situ. Gimana nih? Kado selain kadonya tunangan, apa mobil itu juga sebagai kado untuk Kiki? B22 Kiki ya. B22 KKY. Ya itu. Ya udah, ntar. Nggak usah. Tapi beneran gitu kado. Apa buat Biar nggak mas kawin simpang sih? siur. Mas kawin beda lagi lah, nggak rugi gua. Mas nikahnya masih lama ya bang. Ntar lagi beda lagi ya kan.
Ya pokoknya alhamdulillah aku beruntung banget dapat HRD pokoknya ya nggak pernah gue kayak Sophia Lacuba gue diginiin. Nah, Dapat mobil mewah dari calon suami. jangan menggiring opini. Iya. Ntar jadi temen orang pajak gitu ya kan. Dah Tapi kan bangga sih punya calon suami yang bertanggung jawab, pasti mobil. pastilah bertanggung jawab banget ya Allah. Alhamdulillah. Itu Kalau ngasih, sih itu ngasih minta apa dikasih langsung? ah Ngasih minta apa dikasih? minta apa dikasih kode-kode depan-depan dia nyari mobil kayak pengen dikasih artis lain punya mobil mewah gitu. Apa sih yang, Syarat ya? apa sih yang Sebagai membuat syarat lamaran itu mobil. Apa? Sebagai syarat lamaran mobil. Bisa. Lu nama ya kali gue syarat mobil. Ya, nggak tau lah pokoknya ini anak baik banget lah, alhamdulillah ya. Sama Gigi juga baik banget orangnya. Enggak Juga takutnya tulus kalau banget. kalau diumumin ntar banyak pelakor lagi ntar. Akan berebut dia dari tangan tersebut dan gitu. Doain aja pokoknya itu jangan dibahas. Kita menuju informasi lainnya Tribuners, momen kemesraan Prilly Latuconsina dan Reza Rahadian kembali dipamerkan di hadapan publik. Mereka pun kedapatan berpelukan mesra saat di acara Festival Film Indonesia. Diketahui Prilly Latuconsina ditunjuk sebagai Duta Festival Film Indonesia 2022 dan hadir ke acara tersebut untuk membacakan daftar nominasi. Pada acara yang digelar di Candi Borobudur tersebut, Prilly semakin cantik dengan mengenakan gaun songket off-shoulder. Ia pun bagikan keseharian di acara Festival Film Indonesia 2022 lewat akun Instagramnya @prilly_latuconsina96. Prilly mengaku bersyukur karena acara tersebut berjalan dengan lancar. Sebelum acara dimulai, Prilly menyempatkan diri untuk latihan terlebih dahulu. Setelah itu, acara pun dimulai saat langit masih terang. Meskipun ia mengaku merasa sangat berdebar untuk membacakan daftar nominasi, namun ia tetap berusaha maksimal menampilkan yang terbaik. Ia juga merasa sangat bersyukur menjadi duta FFI bersama perempuan-perempuan hebat. Terlihat Latuconsina juga berfoto dengan dua duta FFF lainnya, yakni Shanina Shinemon dan Marsha Timothy. Ia juga bercengkrama dengan setiap orang yang hadir dalam acara tersebut. Kemudian ada satu momen yang tampak dalam unggahan itu adalah saat Prilly memeluk Reza Rahadian lawan mainnya di serial My Lecturer My Husband. Mereka tampak sangat akrab dan berpelukan cukup lama hingga merasa nyaman satu sama lain. Reza Rahadian sendiri dipercaya sebagai Ketua FFI sejak 2021. Reza pun akan menjabat hingga 2023 mendatang. Unggahan ini lantas menarik banyak perhatian warganet. Beragam komentar memenuhi unggahan terkait video tersebut. Beberapa warganet bahkan mendoakan mereka berdua semoga berjodoh. Atas kedekatan mereka berdua, banyak dari warganet yang mempertanyakan status hubungan mereka. Saat melakukan siaran langsung bersama Prilly Latuconsina, Reza Rahadian sempat berikan kode soal status hubungannya. Saat itu Reza Rahadian tak menjawab pertanyaan tersebut. Ia malah membiarkan warganet berspekulasi sendiri terkait status hubungannya dengan Prilly Latuconsina. Kemudian tiba-tiba Prilly Latuconsina mengatakan bahwa ia dan Reza Rahadian sudah saling sayang. Bahkan Prilly mengatakan ia dan Reza sering sayang-sayangan. Lalu Reza Rahadian pun memberikan kode terkait status hubungannya dengan Prilly Latuconsina. Ia meminta warganet untuk menunggu update terbaru status hubungannya dengan Prilly. Kita beralih ke informasi berikutnya, Tribuners. Instagram milik Kaesang Pangarep diduga dihack oleh oknum tak bertanggung jawab. Sebab pada Minggu 23 Oktober, Instagram putra bungsu Presiden Jokowi itu mengunggah hal-hal aneh. Ada gambar-gambar yang terunggah seperti tidak ada hubungannya dengan kehidupan Kaesang. Apalagi dibatasinya kolom komentar membuat semakin anehnya akun Kaesang tersebut. Hal itu membuat banyak dugaan bahwa akun Kaesang sedang kena hack pada Minggu 23 Oktober. Pasalnya, isi unggahan Instagram Kaesang Pangarep berubah total. Sebelumnya, akun Instagram Kaesang berisi momen kegiatannya bersama Persis Solo, keluarga, dan lain sebagainya. Akibat dibatasinya kolom komentar di unggahan itu, hanya akun-akun tertentu yang bisa meninggalkan komentarnya. Sederet publik figur turut mengomentari unggahan di akun @kaesangp tersebut. Satu di antaranya fotografer ternama Rio Motret. Pemilik nama asli Rio Wibowo tersebut kedapatan mengomentari sejumlah unggahan akun @kaesangp.
Satu di antara foto iklan jasa fotografi dikomentari oleh Rio Motret. Ia menuliskan bahwa dirinya akan ikut membuat poster jasa fotografer agar diunggah juga oleh akun Kaisang. Tak lama kemudian, akun tersebut memberikan balasannya dengan meminta Rio untuk membuatnya. Namun tidak diketahui apakah komentar tersebut benar-benar ditulis oleh Kaisang atau justru hacker yang menggunakan akun putra Presiden Jokowi. Sementara itu, akun Twitter Kaisang P juga tampak mengganti foto profilnya dengan meme kucing. Hingga minggu malam, Kaisang terpantau masih aktif membalas cuitan yang menyebut dirinya. Namun, calon suami Erina Gudono tersebut tak memberikan klarifikasi terkait akun Instagram pribadinya. Kita menuju informasi lainnya, Tribuners selebgram Dennis Karista baru-baru ini mengaku tidak takut dilaporkan ke polisi oleh istri sah dari lelaki yang sempat menjalin hubungan dengan dirinya yang berinisial RD. Ia justru tidak masalah dilaporkan oleh istri sah RD, lantaran hal itu bisa membuatnya maupun RD sendiri merasa jera. Ketahui Dennis Karista kerap mengumbar masa lalunya saat selingkuh dengan pria berinisial RD, suami dari host televisi ternama. Dari pengakuan Dennis Karista, banyak publik menduga jika inisial RD merujuk pada Regida atau suami dari Ayu Dewi. Meski demikian, Dennis Karista mengatakan jika dirinya dilaporkan, maka sang selingkuhan alias inisial RD juga masuk kui bersamanya. Sehingga kata Dennis Karista, baik ia maupun sang selingkuhan pengusaha RD sama-sama mendapatkan efek jera. Ia juga menyebut hal itu bisa menghilangkan rasa bersalahnya, sudah menjadi seorang pelakor. Hanya saja perempuan yang akrab disapa Dennis Cadel ini berharap bukan hanya dirinya yang dijebloskan ke penjara, melainkan juga RD. Selain itu, Dennis juga meminta agar para artis senior tidak pilih kasih mengenai kasusnya. Ia meminta agar nasib perempuan lain yang pernah menjadi korban pengusaha RD tersebut ikut diperhitungkan. Hal ini karena Dennis Karista tak ingin ada korban lagi dari tindakan mantan kekasih gelapnya itu. Di unggahan lain, dirinya menyebut sama sekali tak mencari pengakuan dengan membongkar aibnya sendiri. Menurut Dennis, hal tersebut memang murni dilakukan agar dirinya merasa lega. Ia mengaku selama 4 tahun menjalin hubungan dengan suami orang, membuat dirinya tidak bisa bercerita dengan siapapun. Namun, kini dirinya merasa lega sedikit demi sedikit ketika bercerita hal tersebut kepada publik. Sebagaimana diketahui, Dennis Karista kini sedang menjadi perbincangan publik melalui pengakuannya yang menjadi pelakor alias selingkuhan suami orang. Selama menjalin hubungan selama 4 tahun, Dennis Karista mengaku sudah berhubungan layaknya suami dan istri dengan selingkuhan yang merupakan suami orang hingga 11 ronde tanpa istirahat. Diakui Dennis, ia menjalani hubungan terlarang dengan suami dari seorang artis ternama yang sudah memiliki 3 orang anak. Akibat dari pengakuannya itu, nama Regida atau selaku suami Ayu Dewi pun terseret. Pasalnya, ciri-ciri yang diungkapkan Dennis Karista tampak cocok dengan ayah 3 anak tersebut. Selebgram ini kemudian mengungkapkan alasannya nekat untuk menjadi selingkuhan. Ia berujar telah jatuh cinta pada pengusaha tersebut. Namun lantaran merasa bersalah, Dennis kini kapok menjadi seorang pelakor. Kita beralih ke informasi berikutnya, Tribuners, komedian Sule dan Memes Prameswari sempat menghebohkan publik karena berfoto menggunakan baju pengantin. Bahkan mantan suami Natalie Holster itu kini membocorkan terkait sebuah tanggal yang membuat Memes mengaku siap untuk menikah. Diketahui beberapa waktu lalu viral foto prewedding Sule dengan Memes Prameswari. Bahkan karena foto prewedding dengan Memes itu, Sule sampai membuat heboh jagat media sosial. Akibat foto itu, Sule dan Memes dikabarkan akan segera menikah. Padahal tak lama setelah bercerai dari Natalie Holster, Sule mengaku belum memiliki pengganti mantan istrinya. Namun kini Sule membocorkan tanggal pentingnya bersama Memes Prameswari. Mulanya melalui media sosial, ayah dari Rizky Febian ini memperlihatkan cuplikan Memes yang mengaku siap menikah. Secara terpisah, Sule kemudian menanyakan soal kecocokannya dengan Memes. Video tersebut lantas berganti serta memperlihatkan tanggal penting keduanya. Dalam video itu tertulis tanggal 24 Oktober 2022 dalam program yang bertajuk Takdir Cinta.
Namun belum diketahui pasti maksud dari tanggal tersebut. Hanya saja beberapa warganet menduga bahwa foto prewedding Sule dan Memes itu tak lain untuk keperluan konten semata. Terkait dengan kehebohan foto antara dirinya dengan Memes Prameswari, Sule sempat buka suara. Di hadapan awak media, Sule belum berani memberikan penjelasan yang pasti soal fotonya dengan Memes Prameswari. Ayah Rizky Febian ini mengaku takut salah jika memberikan penjelasan. Akan tetapi, Sule mengatakan bahwa ia dan Memes mempersiapkan sebuah kejutan untuk masyarakat Indonesia yang berhubungan dengan foto tersebut. Belum ingin terus terang, Sule meminta publik menunggu dan meminta doa terbaik. Ayah Rizky Febian dan Putri Delina ini akan berikan klarifikasi lewat kanal YouTube pribadinya Sule Family dan Sule Production. Sebagai informasi, Sule dan Memes Prameswari ternyata sudah lama dekat. Bahkan Sule dan Memes kerap membuat konten berdua di YouTube milik ayah Putri Delina ini. Sule kerap mengundang Memes untuk menjadi bintang tamu di podcastnya bersama sang anak Rizwan Fadilah alias Jan. Namun kini beredar foto Memes Prameswari dan Sule sedang mengenakan baju pengantin. Di sana tampak Memes menggandeng Sule bak pengantin baru. Tak hanya itu, Sule juga mengunggah video Memes Prameswari yang tengah berdandan. Kita menuju informasi pertama Tribuners, akhirnya pedangdut Lesti Kejora kembali tampil di atas panggung seusai kasus KDRT yang menyeretnya dan sang suami Rizky Bilar. Penampilan perdana Lesti Kejora itu di panggung konser Betran Peto Putra Onsu pada Sabtu 22 Oktober 2022. Diketahui penyanyi Betran Peto menggelar konser bertajuk It's My First di tenis indoor Senayan pada Sabtu malam. Konser tunggal putra Ruben Onsu itu turut mengundang sejumlah bintang tamu, di antaranya Titi DJ, King Nasar, Anet Delisia, hingga pedangdut Lesti Kejora. Di antara penampilan dari sejumlah bintang tamu, aksi panggung Lesti Kejora di konser cukup menyita perhatian penonton. Pasalnya, Lesti Kejora sempat membuat heboh publik setelah melaporkan kasus kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT yang dilakukan suaminya Rizky Bilar. Buntut KDRT, ia sampai menderita luka memar dan bengkak di beberapa bagian tubuhnya, hingga dirawat di rumah sakit. Namun setelah Rizky Bilar ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan, Lesti Kejora mendadak mencabut laporan KDRT. Keduanya pun kini telah sepakat berdamai dan kembali tampil mesra di hadapan publik. Setelah lama tak tampil di panggung pasca kasus KDRT, kini Lesti kembali bernyanyi. Ia berduet dengan Betran Peto dalam konser tunggal bocah 17 tahun itu. Momen duet Lesti dan Betran terekam kamera penggemar yang diunggah di YouTube KNE Live Music. Bersama Betran, Lesti membawakan lagu dangdut berjudul Dahsyat milik Abim Nyasti. Ibu satu anak ini terlihat lepas saat tampil membawakan lagu tersebut. Sembari senyum sumringah tak pudar dari wajah Lesti Kejora. Beberapa kali Lesti ikut berjoget seiring dengan alunan musik dari lagu yang ia bawakan. Di akhir, penyanyi yang akrab disapa Onyo ini mengucapkan terima kasih kepada Lesti Kejora. Sudah bersedia hadir untuk menghibur para penonton. Tak lupa Lesti memberikan pesan agar karir Onyo sukses. Ia juga berharap anak pertama Ruben Onsu dan Sarwenda ini berpesan supaya Lesti selalu sehat agar bisa selalu menghibur masyarakat. Sebelumnya, momen Lesti melakukan gladi resik untuk konser Betran Peto sempat rekam dan videonya beredar di media sosial. Tampak Lesti terekam video tengah bernyanyi bersama Betran. Dalam kesempatan itu, Lesti Kejora terlihat menggunakan pakaian berwarna krem dengan jilbab berwarna coklat. Sedangkan Betran hanya menggunakan kaos putih dengan celana hitam dan topi yang berwarna senada dengan celananya.
Penampilan perdana Lesti Kejora di atas panggung bersama Petran Peto sontak menjadi sorotan publik. Bahkan banyak yang memberikan sindiran atas penampilan ibu satu anak itu yang kembali bekerja untuk mencari nafkah demi sang suami Rizky Bilar. Lesti Kejora berduet dengan Petran Peto Putra Onsu di gelaran konser musik pertamanya It's My First pada Sabtu 22 Oktober di Tenis Indoor Senayan, Jakarta Selatan. Lesti Kejora terlihat sangat menikmati konser tersebut. Terlebih ketika membawakan lagu dahsyat milik Abim Ngesti bersama putra angkat Ruben Onsu itu. Pada penampilannya kali ini adalah menjadi penampilan pertamanya setelah Lesti Kejora melaporkan suaminya Rizky Bilar atas kasus dugaan kekerasan dalam rumah tangga pada akhir September 2022. Namun laporan tersebut dicabut dan Lesti Kejora berdamai dengan Rizky Bilar. Sontak video penampilan Lesti dan Petran Peto tersebut beredar di media sosial dan banyak dibagikan oleh warganet. Dalam video yang beredar menampilkan aksi panggung Lesti Kejora dan Petran Peto. Mereka nampak bersemangat menyanyikan lagu bersama. Bahkan saking bahagianya karena bisa kembali tampil di panggung lagi, senyuman tak pernah lepas dari wajah Lesti Kejora. Penampilan dan Lesti Kejora ini sangat dinantikan warganet, terutama untuk para penggemar Leslar. Tetapi hal ini tidak menghentikan sejumlah warganet untuk menyindir Rizky Bilar. Banyak warganet yang membanding-bandingkan sang pedangdut dengan suaminya. Tak hanya itu, mereka juga menuliskan komentar jika Lesti Kejora mulai bekerja untuk menafkahi suaminya. Diketahui sebelumnya semenjak menikah dengan Lesti Kejora, Rizky Bilar dicap sebagai laki-laki yang numpang hidup ke istri. Isu numpang hidup ke Lesti Kejora ini diperkuat lantaran jumlah kekayaan Rizky Bilar sangat jauh dari sang istri. Tak hanya itu, semenjak anak pertama mereka lahir, Rizky Bilar tak pernah lagi terlihat ada di layar kaca. Hal tersebut lantas membuat Rizky Bilar habis-habisan dihujat warganet karena dicap numpang hidup. Selain itu, Rizky Bilar juga sempat membongkar pekerjaan yang selama ini membuatnya jarang terlihat di layar kaca. Rizky Bilar mengungkapkan jika ia sudah mendapatkan penghasilan ratusan juta dari bisnis yang ia jalani. Ia menyebut bahwa valuasi dari Leslar Entertainment sudah ratusan miliar, padahal baru terbentuk selama 6 bulan. Valuasi sendiri adalah pendapatan atau income yang mayoritas didapat dari sponsorship. Kemudian Rizky Bilar pun menjelaskan alasannya membentuk Leslar Entertainment. Menurutnya, perusahaan digital tersebut memiliki potensi tinggi dan besar dengan bantuan dari para penggemarnya. Imbas dari pencabutan laporan atas kasus dugaan KDRT yang dilakukan oleh Lesti Kejora, membuat posisi sang biduan dalam menjadi juri di ajang pencarian bakat Dangdut di Akademi 5 digantikan. Ibu satu anak itu diketahui digantikan oleh Siti KDI untuk menjadi juri di DA5. Dalam poster yang diunggah di akun Instagram @dangdutakademi, nama Lesti tidak tercantum di barisan juri. Nama juri yang tertulis di sana adalah Reza Zakaria, Mita Thalia, Soimah, Siti Rahmawati, dan Maya Ratih. Siti Rahmawati atau yang dikenal sebagai Siti KDI baru kali ini menjadi juri di DA Akademi 5. Siti juga mengunggah poster serupa di akun Instagramnya @siti_park. Sementara yang lainnya adalah juri langganan ajang tersebut. Belum terkonfirmasi apakah kehadiran Siti KDI ini menggantikan status Lesti sebagai juri. Terkait dengan kabar ini, Korporat Sekretari dari pihak televisi Gilang Iskandar memberikan alasan penggantian Lesti Kejora dengan Siti KDI. Ia menyebut bahwa seharusnya acara pada malam itu adalah acara bola. Oleh sebab itu, Lesti berhalangan hadir lantaran jadwal yang bertubrukan dengan agenda lain. Kemudian, alasan memilih Siti KDI sebagai pengganti sementara Lesti Kejora lantaran Siti dinilai juga berasal dari ajang pencarian bakat. Ia diharapkan bisa memberikan masukan pada peserta dan bertukar cerita dengan para peserta kompetisi. Sebagaimana diketahui, akhir September lalu Lesti menjadi korban KDRT suaminya Rizky Bilar. Lesti melapor kasus itu ke Polres Jakarta Selatan. Namun setelah Bilar ditetapkan sebagai tersangka, Lesti justru mencabut laporannya. Warganet Indonesia yang semula mendukung Lesti untuk melawan tindak KDRT pun kini berbalik. Akibat KDRT kepada istrinya itu, Bilar diputuskan untuk tidak lagi menjadi host di Akademi 5. Sedangkan aksi mencabut laporan yang dilakukan Lesti membuatnya juga diserang. Bahkan banyak yang menyerukan agar Lesti juga diboikot dari televisi dan radio.
Meski posisinya tergantikan oleh Siti KDI sebagai juri di Dangdut Akademi kelima, Lesti Kejora tetap akan tampil dalam program Indonesian Dangdut Award 2022. Kabar itu bahkan disampaikan sendiri oleh Direktur Programming sebuah televisi swasta, Harsiwi Ahmad. Lesti Kejora dijadwalkan tampil di panggung Indonesian Dangdut Awards atau IDA 2022 pada Kamis 3 November mendatang. Acara malam puncak Indonesian Dangdut Awards 2022 ini akan tayang di sebuah televisi swasta pada pukul 19 waktu Indonesia Barat. Hal tersebut terlihat dari unggahan Instagram Harsiwi Ahmad melalui akun @harsiwiahmad pada Kamis 20 Oktober 2022. Tak hanya Lesti Kejora, beberapa penyanyi dangdut lainnya juga akan mengisi acara tersebut. Satu di antaranya adalah Dewi Persik, Rita Sugiarto, Soimah, hingga Happy Asmara. Sontak saja unggahan Harsiwi Ahmad langsung dibanjiri para fans Lesti Kejora. Banyak dari mereka yang sudah menunggu penampilan Lesti Kejora kembali di layar kaca. Diketahui sebelumnya belakangan nasib karir Lesti Kejora di dunia hiburan masih menyita perhatian publik. Diketahui tagar boykot Leslar dari televisi ramai diserukan para warganet sejak kasus KDRT mencuat. Bahkan tagar boykot untuk Lesti Kejora pun ikut diserukan imbas keputusan sang biduan mencabut laporan KDRT. Hal itu terlihat dari komentar warganet dalam kolom komentar akun Instagram @kpi_pusat. Tampak warganet mengomentari unggahan KPI pada 7 September 2022 lalu. Dalam unggahan itu, banyak dari warganet yang beramai-ramai menggunakan tagar boykot Leslar. Setelah Rizky Bilar resmi diboykot, warganet menginginkan Lesti Kejora diboykot dari televisi dan radio. Banyak warganet kecewa karena sebelumnya Lesti Kejora sendiri yang melaporkan kasus KDRT tersebut. Pedangdut Dewi Persik diketahui sempat mendapat serangan dari fans Lesti Kejora seusai dirinya memberikan tanggapan terkait kasus KDRT yang menimpa sang biduan. Pedangdut senior itu sampai disebut wanita mandul hingga tukang kawin oleh para penggemar Lesti. Terkait dengan hal ini, Dewi Persik menyebut ia ikut memberikan komentar kasus KDRT Lesti Kejora dan Rizky Bilar, bukan berarti ikut campur dengan persoalan perkawinan pasangan tersebut. Ia pun merasa heran mengapa dirinya justru diserang oleh para fans Leslar. Semula, Dewi Persik menolak saat diminta tim kreatif program televisi untuk membahas kasus KDRT yang dialami oleh Lesti Kejora. Namun saat memberikan pendapatnya, ia justru diserang warganet, hingga disebut mandul, tukang kawin, hingga janda tua. Dewi Persik mengaku kecewa saat Lesti Kejora memilih kembali bersama Rizky Bilar hingga mencabut laporan di kepolisian. Ia menegaskan tidak ada pernyataannya yang menyebut jika dirinya tidak setuju melihat Lesti dan Bilar kembali bersatu. Dewi hanya mengungkapkan rasa kecewanya terhadap keputusan dari Lesti Kejora. Dewi Persik mendoakan supaya rumah tangga Lesti Kejora dan Rizky Bilar akur kembali. Ia pun menolak dengan keras terkait tindakan kekerasan dalam bentuk apapun. Dirinya menegaskan bahwa tidak ada siapapun orang yang ingin menjadi korban KDRT. Diketahui sebelumnya Dewi Persik membalas serangan dari para penggemar Lesti dan Bilar di media sosial. Hal itu diungkapkan Dewi Persik melalui siaran langsung di Instagram pribadinya. Ia menyinggung terkait ketenaran Lesti Kejora yang diperoleh dari sebuah stasiun televisi. Diketahui Lesti Kejora merupakan penyanyi dangdut jebolan ajang pencarian bakat Dangdut Akademi. Lebih lanjut, Dewi mengatakan apabila tidak ada stasiun televisi tersebut, Lesti tidak akan dikenal seperti sekarang. Kemudian ia membandingkan dirinya dengan Lesti Kejora. Dewi Persik mengatakan bahwa dirinya sudah lebih dulu dikenal sebelum adanya media sosial Instagram. Ia pun menegaskan untuk tidak membanding-bandingkan dirinya dengan siapapun. Lebih lanjut, Dewi Persik pun balik menyentil Lesti Kejora soal keputusannya mencabut laporan KDRT. Ia menyebut dirinya lebih baik menjadi seorang janda daripada mendapat perlakuan penganiayaan dari suaminya. Dirinya menegaskan bahwa sebagai perempuan harus mempunyai prinsip untuk mencapai kebahagiaannya. Kan banyak tuh yang berargumen dan berasumsi bahwa demi anak itu tidak apa-apa dan tidak masalah. Lah aku cuma meluruskan aja bahwa untuk demi anak itu alasan yang salah, karena justru kasihan sama mental anak.
anak melihat orang tuanya berantem terus. Saya bilang begitu, berantem terus, jadi efeknya nanti ke mental anak. Kalau kita sayang sama anak, kita harus bisa memberikan kesehatan untuk anak. Itu sebenarnya bukan karena demi anak, sebenarnya demi papanya. Tiba-tiba sayanya itu langsung IG saya itu diserang. Saya awalnya masih diem, nggak masalah. Besoknya lagi saya di pagi-pagi ambil lagi ngebahas itu lagi, laler itu lagi. Saya bilang sama teman-teman kreatif, bosen Zai, bisa nggak yang lain? Nggak, soalnya gini-gini. Ya udah oke, mau nggak mau kan aku melaksanakan tugas aku. Dihajar lagi. Saya tuh saya dibilang mandul, saya dibilang pantas ditinggal sama 3 laki-laki, soalnya mandul sih. Terus yang ketiga saya dibilang tukang kawin, saya dibilang janda tua. Terus saya dibilang apalagi ya, ini murahan, saya dibilang kayak gitu. Akhirnya saya manusia biasa ya, apalagi saya ngeliat di akun-akun gosip itu beberapa gitu yang tidak bertanggung jawab itu memotong saya, di TikTok juga memotong saya, seolah-olah itu saya itu membicarakan mereka gitu. Akhirnya saya live, saya menjelaskan bahwa saya itu tidak tidak setuju dengan mereka bersatu. Nggak ada statement saya seperti itu. Tapi kalau saya kecewa, kenapa harus marah? Saya punya hak untuk kecewa loh. Misalkan saya ditanya teman-teman, kebetulan saya lagi live, ada teman-teman wartawan senior yang tanya sama saya tuh kan kalau misalkan teman-teman Pedangdut Dewi Persik mengaku dirinya juga sempat menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga. Namun, ia memilih tidak melapor ke polisi seperti yang dilakukan oleh Lesti Kejora. Dirinya memilih untuk langsung menceraikan suaminya saat menjadi korban penganiayaan. Diakui Dewi Persik selama 3 kali menikah. Dirinya sering menerima tindak KDRT baik fisik maupun verbal. Namun ia tidak melaporkan kejadian tersebut ke polisi. Oleh karena itu, saat melihat Lesti Kejora mengalami KDRT dan langsung melapor, membuat Dewi Persik langsung kagum hingga memberikan dukungan. Ia juga menganggap ibu satu anak itu sebagai wanita yang pemberani. Sebab Dewi Persik sendiri mengaku takut hingga tidak berani lapor polisi saat menjadi korban KDRT. Ketika itu, Dewi Persik memilih menghindar dan tidak mau lagi tinggal seatap dengan suaminya seusai mengalami KDRT. Ia juga langsung menceraikan suaminya tanpa melapor ke polisi meski mengalami penganiayaan, diselingkuhi hingga hartanya dirampok. Sebab menurut Dewi Persik, apabila seorang wanita sudah dipukul hingga dibanting, maka pernikahan itu tidak bisa dilanjutkan. DP menegaskan ia bukan wanita budak cinta atau bucin. Kasus KDRT diakui Dewi Persik bukanlah bukti kasih sayang pasangan, sebab ia menilai sebagai suami istri harus saling menyayangi dan melindungi. Dewi Persik mengaku dididik oleh orang tua untuk tidak berkata kasar dan berperilaku kasar, sehingga ia merasa sangat miris setiap melihat lelaki berkata hingga berperilaku kasar kepada perempuan. Diketahui Dewi Persik sudah 3 kali menjalin biduk rumah tangga. Ia menikah dengan pedangdut Saipul Jamil pada 26 Juni 2005 lalu. Namun pernikahan itu tidak berlangsung lama dengan diakhiri perceraian pada 14 Januari tahun 2008. Setelah bercerai dari Saipul Jamil, di tahun yang sama Dewi Persik menikah dengan Aldi Taher, tepatnya pada 4 Juli 2008. Kembali, pernikahan tersebut diakhiri dengan perceraian pada 11 November 2009. Setelah memutuskan untuk lama menjanda, ia kembali menikah dengan Angga Wijaya yang sekaligus merupakan manajernya. Mereka menikah pada 10 September 2017 lalu. Kemudian keduanya pun resmi bercerai pada Agustus 2022 lalu. Kita menuju informasi lainnya. Tribuners, komika Kiki Saputri baru saja dilamar oleh kekasihnya Muhammad Khairi. Di momen lamaran yang bertepatan dengan hari ulang tahunnya itu, Kiki Saputri mendapat hadiah mewah dari sang kekasih berupa mobil Mercedes-Benz. Hari pertunangan Kiki Saputri terjadi pada Sabtu 22 Oktober, bertepatan dengan ulang tahun Kiki Saputri yang ke-29 tahun. Acara tersebut digelar di RA Suite TB Simatupang, Jakarta Selatan. Terlihat di halaman lokasi lamaran terparkir sebuah mobil Mercedes-Benz yang diduga merupakan hadiah pertunangan dari Khairi untuk Kiki Saputri. Namun Khairi masih enggan berkomentar jika mobil itu merupakan hadiah untuk sang calon istri
istri. Ia hanya mengatakan bahwa hal itu nantinya akan menjadi kejutan saja. Mobil Mercedes-Benz berwarna hitam itu dibalut dengan pita merah. Saat ditanya kepada Kiki, ia terlihat masih malu-malu menjawab pertanyaan itu. Namun ia seakan tak menepis atau mengiyakan bahwa dirinya mendapat hadiah dari calon suaminya. Kiki hanya menegaskan bahwa dirinya sangat beruntung mendapatkan Khairi sebagai calon suaminya. Ia bahkan merasa seperti Sophia Latjuba lantaran kerap diperlakukan spesial. Lebih lanjut, dugaan semakin kuat lantaran nomor mobil tersebut berinisial namanya, dan Kiki nampak hafal saat melafalkannya. Namun, ia tetap mengumumkan hal itu lantaran takut dengan adanya pelakor yang akan mengganggu hubungannya. Diketahui Kiki Saputri mengenal Muhammad Khairi di aplikasi Kencan. Ia mengenal Khairi sesaat setelah merasa patah hati. Sang komedian sempat terguncang setelah batal menikah hingga ditipu 2 miliar rupiah. Kini semenjak mengenal Khairi, ia mengaku semakin rajin beribadah. Kiki Saputri semakin rajin beribadah setelah melihat Muhammad Khairi tekun menjalankan sholat 5 waktu. Sebelum dilamar Muhammad Khairi, Kiki Saputri sempat gagal naik pelaminan dengan Agus Priyono setelah memutuskan berpisah pada Oktober 2021. Sejauh ini Kiki Saputri masih merahasiakan rencana pernikahannya dengan Muhammad Khairi. Meski begitu, kini ia merasa semakin yakin untuk menikah dan segera melepas masa lajangnya. Udah tahu di garasi, jatuh dipajang di situ. Gimana nih? Itu Kado selain kadonya tunangan, apa mobil itu juga sebagai kado untuk Kiki? B22 Kiki ya. B22 KKY. Ya itu. Ya, udah, ntar. Nggak usah. Tapi beneran gitu kado. Ah? Apa buat Biar nggak mas kawin simpang sih? siur. Mas kawin beda lagi lah, nggak mau rugi gua. Orang mas kawin nikahnya masih lama ya bang. Ntar lagi beda lagi ya kan. Ya pokoknya alhamdulillah aku beruntung banget dapat Khairi pokoknya ya. Nggak pernah gue kayak Sophia Latjuba gue diginiin. Nah, makasih. Dapat mobil mewah dari calon suami. Jangan menggiring opini. Iya. Ntar jadi telepon orang pajak gitu ya kan. Dah. Kan bangga sih punya calon suami yang bertanggung jawab, pasti hobi. Pastilah bertanggung jawab banget ya Allah. Alhamdulillah. Itu Tahu nasi, sih. itu nasi minta apa dikasih langsung? Ah? Nasi minta apa dikasih? Minta apa dikasih? Kode-kode. Depan-depan dia nyari mobil kayak pengen dikasih artis lain punya mobil mewah gitu. Apa sih yang, Syarat ya? apa sih yang Sebagai ngebuat syarat lamaran itu mobil. Apa? Sebagai syarat lamaran mobil. Bisa. Lu nama ya kali gue syarat mobil. Ya, nggak tau lah pokoknya ini anak baik banget lah, alhamdulillah ya. Sama Kiki juga baik banget orangnya. Enggak takutnya kalau diumumin ntar banyak pelakor lagi ntar. Akan berebut dia dari tangan Kiki Saputri. Doain aja pokoknya itu jangan dibahas. Kita menuju informasi lainnya, Tribuners. Momen kemesraan Prilly Latuconsina dan Reza Rahadian kembali dipamerkan di hadapan publik. Mereka pun kedapatan berpelukan mesra saat di acara Festival Film Indonesia. Diketahui Prilly Latuconsina ditunjuk sebagai Duta Festival Film Indonesia 2022 dan hadir ke acara tersebut untuk membacakan daftar nominasi. Pada acara yang digelar di Candi Borobudur tersebut, Prilly semakin cantik dengan mengenakan gaun songket off shoulder. Ia pun bagikan keseharian di acara Festival Film Indonesia 2022 lewat akun Instagramnya @PrillyLatuconsina96. Prilly mengaku bersyukur karena acara tersebut berjalan dengan lancar. Sebelum acara dimulai, Prilly menyempatkan diri untuk latihan terlebih dahulu. Setelah itu, acara pun dimulai saat langit masih terang. Meskipun ia mengaku merasa sangat berdebar untuk membacakan daftar nominasi, namun ia tetap berusaha maksimal menampilkan yang terbaik. Ia juga merasa sangat bersyukur menjadi duta FFI bersama perempuan-perempuan hebat. Terlihat Latuconsina juga berfoto dengan dua duta FFF lainnya, yakni Shanina Shinemon dan Marsha Timothy. Ia juga bercengkrama dengan setiap orang yang hadir dalam acara tersebut. Kemudian ada satu momen yang tampak dalam unggahan itu adalah saat Prilly memeluk Reza Rahadian lawan mainnya di serial My Lecturer My Husband. Mereka tampak sangat akrab dan berpelukan cukup lama hingga merasa nyaman satu sama lain. Reza Rahadian sendiri dipercaya sebagai Ketua FFI sejak 2021. Reza pun akan menjabat hingga 2023 mendatang. Unggahan ini lantas menarik banyak perhatian warganet.
Beragam komentar memenuhi unggahan terkait video tersebut. Beberapa warganet bahkan mendoakan mereka berdua semoga berjodoh. Atas kedekatan mereka berdua, banyak dari warganet yang mempertanyakan status hubungan mereka. Saat melakukan siaran langsung bersama Prilly Latuconsina, Reza Radian sempat berikan kode soal status hubungannya. Saat itu Reza Radian tak menjawab pertanyaan tersebut. Ia malah membiarkan warganet berspekulasi sendiri terkait status hubungannya dengan Prilly Latuconsina. Kemudian tiba-tiba Prilly Latuconsina mengatakan bahwa ia dan Reza Radian sudah saling sayang. Bahkan Prilly mengatakan ia dan Reza sering sayang-sayangan. Lalu Reza Radian pun memberikan kode terkait status hubungannya dengan Prilly Latuconsina. Ia meminta warganet untuk menunggu update terbaru status hubungannya dengan Prilly. Kita beralih ke informasi berikutnya. Tribuners, Instagram milik Kaesang Pangarep diduga dihack oleh oknum tak bertanggung jawab. Sebab pada Minggu 23 Oktober, Instagram putra bungsu Presiden Jokowi itu mengunggah hal-hal aneh. Ada gambar-gambar yang terunggah seperti tidak ada hubungannya dengan kehidupan Kaesang. Apalagi dibatasinya kolom komentar membuat semakin anehnya akun Kaesang tersebut. Hal itu membuat banyak dugaan bahwa akun Kaesang sedang kena hack pada Minggu 23 Oktober. Pasalnya, isi unggahan Instagram Kaesang Pangarep berubah total. Sebelumnya, akun Instagram Kaesang berisi momen kegiatannya bersama Persis Solo, keluarga, dan lain sebagainya. Akibat dibatasinya kolom komentar di unggahan itu, hanya akun-akun tertentu yang bisa meninggalkan komentarnya. Sederet publik figur turut mengomentari unggahan di akun @kaesangp tersebut. Satu di antaranya fotografer ternama Rio Motret. Pemilik nama asli Rio Wibowo tersebut kedapatan mengomentari sejumlah unggahan akun @kaesangp. Satu di antara foto iklan jasa fotografi dikomentari oleh Rio Motret. Ia menuliskan bahwa dirinya akan ikut membuat poster jasa fotografer agar diunggah juga oleh akun Kaesang. Tak lama kemudian, akun tersebut memberikan balasannya dengan meminta Rio untuk membuatnya. Namun tidak diketahui apakah komentar tersebut benar-benar ditulis oleh Kaesang atau justru hacker yang menggunakan akun putra Presiden Jokowi. Sementara itu, akun Twitter Kaesang P juga tampak mengganti foto profilnya dengan meme kucing. Hingga minggu malam, Kaesang terpantau masih aktif membalas cuitan yang menyebut dirinya. Namun, calon suami Erina Gudono tersebut tak memberikan klarifikasi terkait akun Instagram pribadinya. Kita menuju informasi lainnya. Tribuners, selebgram Dennis Karista baru-baru ini mengaku tidak takut dilaporkan ke polisi oleh istri sah dari lelaki yang sempat menjalin hubungan dengan dirinya yang berinisial RD. Ia justru tidak masalah dilaporkan oleh istri sah RD, lantaran hal itu bisa membuatnya maupun RD sendiri merasa jera. Ketahui Dennis Karista kerap mengumbar masa lalunya saat selingkuh dengan pria berinisial RD, suami dari host televisi ternama. Dari pengakuan Dennis Karista, banyak publik menduga jika inisial RD merujuk pada Reggidato, suami dari Ayu Dewi. Meski demikian, Dennis Karista mengatakan jika dirinya dilaporkan, maka sang selingkuhan alias inisial RD juga masuk bui bersamanya. Sehingga, kata Dennis Karista, baik ia maupun sang selingkuhan pengusaha RD sama-sama mendapatkan efek jera. Ia juga menyebut hal itu bisa menghilangkan rasa bersalahnya sudah menjadi seorang pelakor. Hanya saja perempuan yang akrab disapa Dennis Cadel ini berharap bukan hanya dirinya yang dijebloskan ke penjara, melainkan juga RD. Selain itu, Dennis juga meminta agar para artis senior tidak pilih kasih mengenai kasusnya. Ia meminta agar nasib perempuan lain yang pernah menjadi korban pengusaha RD tersebut ikut diperhitungkan. Hal ini karena Dennis Karista tak ingin ada korban lagi dari tindakan mantan kekasih gelapnya itu. Di unggahan lain, dirinya menyebut sama sekali tak mencari pengakuan dengan membongkar aibnya sendiri. Menurut Dennis, hal tersebut memang murni dilakukan agar dirinya merasa lega. Ia mengaku selama 4 tahun menjalin hubungan dengan suami orang, membuat dirinya tidak bisa bercerita dengan siapapun. Namun, kini dirinya merasa lega sedikit demi sedikit ketika bercerita hal tersebut kepada publik. Sebagaimana diketahui, Dennis Karista kini sedang menjadi perbincangan publik melalui pengakuannya yang menjadi pelakor alias selingkuhan suami orang.
Selama menjalin hubungan selama 4 tahun, Dennis Karista mengaku sudah berhubungan layaknya suami dan istri, dengan selingkuhan yang merupakan suami orang hingga 11 ronde tanpa istirahat. Diakui Dennis, ia menjalani hubungan terlarang dengan suami dari seorang artis ternama yang sudah memiliki 3 orang anak. Akibat dari pengakuannya itu, nama Regida atau selaku suami Ayu Dewi pun terseret. Pasalnya, ciri-ciri yang diungkapkan Dennis Karista tampak cocok dengan ayah 3 anak tersebut. Selebgram ini kemudian mengungkapkan alasannya nekat untuk menjadi selingkuhan. Ia berujar telah jatuh cinta pada pengusaha tersebut. Namun lantaran merasa bersalah, Dennis kini kapok menjadi seorang pelakor. Kita beralih ke informasi berikutnya. Tribuners, komedian Sule dan Memes Prameswari sempat mengebohkan publik karena berfoto menggunakan baju pengantin. Bahkan mantan suami Natalie Holster itu kini membocorkan terkait sebuah tanggal yang membuat Memes mengaku siap untuk menikah. Diketahui beberapa waktu lalu viral foto prewedding Sule dengan Memes Prameswari. Bahkan karena foto prewedding dengan Memes itu, Sule sampai membuat heboh jagat media sosial. Akibat foto itu, Sule dan Memes dikabarkan akan segera menikah. Padahal tak lama setelah bercerai dari Natalie Holster, Sule mengaku belum memiliki pengganti mantan istrinya. Namun kini Sule membocorkan tanggal pentingnya bersama Memes Prameswari. Mulanya melalui media sosial, ayah dari Rizky Febian ini memperlihatkan cuplikan Memes yang mengaku siap menikah. Secara terpisah, Sule kemudian menanyakan soal kecocokannya dengan Memes. Video tersebut lantas berganti serta memperlihatkan tanggal penting keduanya. Dalam video itu tertulis tanggal 24 Oktober 2022 dalam program yang bertajuk Takdir Cinta. Namun belum diketahui pasti maksud dari tanggal tersebut. Hanya saja beberapa warganet menduga bahwa foto prewedding Sule dan Memes itu tak lain untuk keperluan konten semata. Terkait dengan kehebohan foto antara dirinya dengan Memes Prameswari, Sule sempat buka suara. Di hadapan awak media, Sule belum berani memberikan penjelasan yang pasti soal fotonya dengan Memes Prameswari. Ayah Rizky Febian ini mengaku takut salah jika memberikan penjelasan. Akan tetapi Sule mengatakan bahwa ia dan Memes mempersiapkan sebuah kejutan untuk masyarakat Indonesia yang berhubungan dengan foto tersebut. Belum ingin terus terang, Sule meminta publik menunggu dan meminta doa terbaik. Ayah Rizky Febian dan Putri Delina ini akan berikan klarifikasi lewat kanal YouTube pribadinya Sule Family dan Sule Production. Sebagai informasi, Sule dan Memes Prameswari ternyata sudah lama dekat. Bahkan Sule dan Memes kerap membuat konten berdua di YouTube milik ayah Putri Delina ini. Sule kerap mengundang Memes untuk menjadi bintang tamu di podcastnya bersama sang anak Rizwan Fadilah alias Jan. Namun kini beredar foto Memes Prameswari dan Sule sedang mengenakan baju pengantin. Di sana tampak Memes menggandeng Sule bak pengantin baru. Tak hanya itu, Sule juga mengunggah video Memes Prameswari yang tengah berdandan. Kita menuju informasi pertama Tribuners, akhirnya pedangdut Lesti Kejora kembali tampil di atas panggung seusai kasus KDRT yang menyeretnya dan sang suami Rizky Bilar. Penampilan perdana Lesti Kejora itu di panggung konser Veteran Peto Putra Onsu pada Sabtu 22 Oktober 2022. Diketahui penyanyi Veteran Peto menggelar konser bertajuk It's My First di tenis indoor Senayan pada Sabtu malam. Konser tunggal Putra Ruben Onsu itu turut mengundang sejumlah bintang tamu, di antaranya Titi DJ, King Nasar, Anet Delisia, hingga pedangdut Lesti Kejora. Di antara penampilan dari sejumlah bintang tamu, aksi panggung Lesti Kejora di konser cukup menyita perhatian penonton. Pasalnya, Lesti Kejora sempat membuat heboh publik setelah melaporkan kasus kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT yang dilakukan suaminya Rizky Bilar.
Buntut KDRT, ia sampai menderita luka memar dan bengkak di beberapa bagian tubuhnya, hingga dirawat di rumah sakit. Namun setelah Rizky Bilar ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan, Lesti Kejora mendadak mencabut laporan KDRT. Keduanya pun kini telah sepakat berdamai dan kembali tampil mesra di hadapan publik. Setelah lama tak tampil di panggung pasca kasus KDRT, kini Lesti kembali bernyanyi. Ia berduet dengan Betran Peto dalam konser tunggal bocah 17 tahun itu. Momen duet Lesti dan Betran terekam kamera penggemar yang diunggah di YouTube KNE Live Music. Bersama Betran, Lesti membawakan lagu dangdut berjudul Dahsyat milik Abim Ngesti. Ibu satu anak ini terlihat lepas saat tampil membawakan lagu tersebut. Sembari senyum sumringah tak pudar dari wajah Lesti Kejora. Beberapa kali Lesti ikut berjoget seiring dengan alunan musik dari lagu yang ia bawakan. Di akhir, penyanyi yang akrab disapa Onyo ini mengucapkan terima kasih kepada Lesti Kejora. Sudah bersedia hadir untuk menghibur para penonton. Tak lupa Lesti memberikan pesan agar karir Onyo sukses. Ia juga berharap anak pertama Ruben Onsu dan Sarwenda ini berpesan supaya Lesti selalu sehat agar bisa selalu menghibur masyarakat. Sebelumnya, momen Lesti melakukan gladi resik untuk konser Betran Peto sempat rekam dan videonya beredar di media sosial. Tampak Lesti terekam video tengah bernyanyi bersama Betran. Dalam kesempatan itu, Lesti Kejora terlihat menggunakan pakaian berwarna krem dengan jilbab berwarna coklat. Sedangkan Betran hanya menggunakan kaos putih dengan celana hitam dan topi yang berwarna senada dengan celananya. Penampilan perdana Lesti Kejora di atas panggung bersama Betran Peto sontak menjadi sorotan publik. Bahkan banyak yang memberikan sindiran atas penampilan ibu satu anak itu yang kembali bekerja untuk mencari nafkah demi sang suami Rizky Bilar. Lesti Kejora berduet dengan Betran Peto Putra Onsu di gelaran konser musik pertamanya It's My First pada Sabtu 22 Oktober di Tenis Indoor Senayan, Jakarta Selatan. Lesti Kejora terlihat sangat menikmati konser tersebut. Terlebih ketika membawakan lagu Dahsyat milik Abim Ngesti bersama putra angkat Ruben Onsu itu. Pada penampilannya kali ini adalah menjadi penampilan pertamanya setelah Lesti Kejora melaporkan suaminya Rizky Bilar atas kasus dugaan kekerasan dalam rumah tangga pada akhir September 2022. Namun laporan tersebut dicabut dan Lesti Kejora berdamai dengan Rizky Bilar. Sontak video penampilan Lesti dan Betran Peto tersebut beredar di media sosial dan banyak dibagikan oleh warganet. Dalam video yang beredar menampilkan aksi panggung Lesti Kejora dan Betran Peto. Mereka nampak bersemangat menyanyikan lagu bersama. Bahkan saking bahagianya karena bisa kembali tampil di panggung lagi, senyuman tak pernah lepas dari wajah Lesti Kejora. Penampilan dan Lesti Kejora ini sangat dinantikan warganet, terutama untuk para penggemar Leslar. Tetapi hal ini tidak menghentikan sejumlah warganet untuk menyindir Rizky Bilar. Banyak warganet yang membanding-bandingkan sang pedangdut dengan suaminya.
Tak hanya itu, mereka juga menuliskan komentar jika Lesti Kejora mulai bekerja untuk menafkahi suaminya. Diketahui sebelumnya, semenjak menikah dengan Lesti Kejora, Rizky Bilar dicap sebagai laki-laki yang numpang hidup ke istri. Isu numpang hidup ke Lesti Kejora ini diperkuat lantaran jumlah kekayaan Rizky Bilar sangat jauh dari sang istri. Tak hanya itu, semenjak anak pertama mereka lahir, Rizky Bilar tak pernah lagi terlihat ada di layar kaca. Hal tersebut lantas membuat Rizky Bilar habis-habisan dihujat warganet karena dicap numpang hidup. Selain itu, Rizky Bilar juga sempat membongkar pekerjaan yang selama ini membuatnya jarang terlihat di layar kaca. Rizky Bilar mengungkapkan jika ia sudah mendapatkan penghasilan ratusan juta dari bisnis yang ia jalani. Ia menyebut bahwa valuasi dari Leslar Entertainment sudah ratusan miliar, padahal baru terbentuk selama 6 bulan. Valuasi sendiri adalah pendapatan atau income yang mayoritas didapat dari sponsorship. Kemudian Rizky Bilar pun menjelaskan alasannya membentuk Leslar Entertainment. Menurutnya, perusahaan digital tersebut memiliki potensi tinggi dan besar dengan bantuan dari para penggemarnya. Imbas dari penjemputan laporan atas kasus dugaan KDRT yang dilakukan oleh Lesti Kejora, membuat posisi sang bidol dalam menjadi juri di ajang pencarian bakat Dangdut di Akademi 5 digantikan. Ibu satu anak itu diketahui digantikan oleh Siti KDI untuk menjadi juri di DA5. Dalam poster yang diunggah di akun Instagram @dangdutakademi, nama Lesti tidak tercantum di barisan juri. Nama juri yang tertulis di sana adalah Reza Zakaria, Mita Thalia, Soimah, Siti Rahmawati, dan Maya Ratih. Siti Rahmawati atau yang dikenal sebagai Siti KDI baru kali ini menjadi juri di DA Akademi 5. Siti juga mengunggah poster serupa di akun Instagramnya @siti_park. Sementara yang lainnya adalah juri langganan ajang tersebut. Belum terkonfirmasi apakah kehadiran Siti KDI ini menggantikan status Lesti sebagai juri. Terkait dengan kabar ini, korporat sekretari dari pihak televisi Gilang Iskandar memberikan alasan penggantian Lesti Kejora dengan Siti KDI. Ia menyebut bahwa seharusnya acara pada malam itu adalah acara bola. Oleh sebab itu, Lesti berhalangan hadir lantaran jadwal yang bertubrukan dengan agenda lain. Kemudian, alasan memilih Siti KDI sebagai pengganti sementara Lesti Kejora lantaran Siti dinilai juga berasal dari ajang pencarian bakat. Ia diharapkan bisa memberikan masukan pada peserta dan bertukar cerita dengan para peserta kompetisi. Sebagaimana diketahui, akhir September lalu Lesti menjadi korban KDRT suaminya, Rizky Bilar. Lesti melapor kasus itu ke Polres Jakarta Selatan. Namun setelah Bilar ditetapkan sebagai tersangka, Lesti justru mencabut laporannya. Warganet Indonesia yang semula mendukung Lesti untuk melawan tindak KDRT pun kini berbalik. Akibat KDRT kepada istrinya itu, Bilar diputuskan untuk tidak lagi menjadi host di Akademi 5. Sedangkan aksi mencabut laporan yang dilakukan Lesti membuatnya juga diserang. Bahkan banyak yang menyerukan agar Lesti juga diboikot dari televisi dan radio. Meski posisinya tergantikan oleh Siti KDI sebagai juri di Dangdut Akademi ke-5, Lesti Kejora tetap akan tampil dalam program Indonesian Dangdut Award 2022. Kabar itu bahkan disampaikan sendiri oleh Direktur Programming sebuah televisi swasta, Harsiwi Ahmad. Lesti Kejora dijadwalkan tampil di panggung Indonesian Dangdut Awards atau IDA 2022 pada Kamis 3 November mendatang. Acara malam puncak Indonesian Dangdut Awards 2022 ini akan tayang di sebuah televisi swasta pada pukul 19 waktu Indonesia Barat. Hal tersebut terlihat dari unggahan Instagram Harsiwi Ahmad melalui akun @harsiwiahmad pada Kamis 20 Oktober 2022. Tak hanya Lesti Kejora, beberapa penyanyi dangdut lainnya juga akan mengisi acara tersebut. Satu di antaranya adalah Dewi Persik, Rita Sugiarto, Soimah, hingga Happy Asmara. Sontak saja unggahan Harsiwi Ahmad langsung dibanjiri para fans Lesti Kejora. Banyak dari mereka yang sudah menunggu penampilan Lesti Kejora kembali di layar kaca. Diketahui sebelumnya belakangan nasib karir Lesti Kejora di dunia hiburan masih menyita perhatian publik. Diketahui tagar boykot Leslar dari televisi ramai diserukan para warganet sejak kasus KDRT mencuat. Bahkan tagar boykot untuk Lesti Kejora pun ikut diserukan imbas keputusan sang biduan mencabut laporan KDRT.
Hal itu terlihat dari komentar warganet dalam kolom komentar akun Instagram @kpi_pusat. Tampak warganet mengomentari unggahan KPI pada 7 September 2022 lalu. Dalam unggahan itu, banyak dari warganet yang beramai-ramai menggunakan tagar boykot Leslar. Setelah Rizky Bilar resmi diboykot, warganet menginginkan Lesti Kejora diboykot dari televisi dan radio. Banyak warganet kecewa karena sebelumnya Lesti Kejora sendiri yang melaporkan kasus KDRT tersebut. Pedangdut Dewi Persik diketahui sempat mendapat serangan dari fans Lesti Kejora seusai dirinya memberikan tanggapan terkait kasus KDRT yang menimpa sang biduan. Pedangdut senior itu sampai disebut wanita mandul hingga tukang kawin oleh para penggemar Lesti. Terkait dengan hal ini, Dewi Persik menyebut ia ikut memberikan komentar kasus KDRT Lesti Kejora dan Rizky Bilar, bukan berarti ikut campur dengan persoalan perkawinan pasangan tersebut. Ia pun merasa heran mengapa dirinya justru diserang oleh para fans Leslar. Semula, Dewi Persik menolak saat diminta tim kreatif program televisi untuk membahas kasus KDRT yang dialami oleh Lesti Kejora. Namun saat memberikan pendapatnya, ia justru diserang warganet, hingga disebut mandul, tukang kawin, hingga janda tua. Dewi Persik mengaku kecewa saat Lesti Kejora memilih kembali bersama Rizky Bilar hingga mencabut laporan di kepolisian. Ia menegaskan tidak ada pernyataannya yang menyebut jika dirinya tidak setuju melihat Lesti dan Bilar kembali bersatu. Dewi hanya mengungkapkan rasa kecewanya terhadap keputusan dari Lesti Kejora. Dewi Persik mendoakan supaya rumah tangga Lesti Kejora dan Rizky Bilar akur kembali. Ia pun menolak dengan keras terkait tindakan kekerasan dalam bentuk apapun. Dirinya menegaskan bahwa tidak ada siapapun orang yang ingin menjadi korban KDRT. Diketahui sebelumnya Dewi Persik membalas serangan dari para penggemar Lesti dan Bilar di media sosial. Hal itu diungkapkan Dewi Persik melalui siaran langsung di Instagram pribadinya. Ia menyinggung terkait ketenaran Lesti Kejora yang diperoleh dari sebuah stasiun televisi. Diketahui Lesti Kejora merupakan penyanyi dangdut jebolan ajang pencarian bakat Dangdut Academy. Lebih lanjut, Dewi mengatakan apabila tidak ada stasiun televisi tersebut, Lesti tidak akan dikenal seperti sekarang. Kemudian ia membandingkan dirinya dengan Lesti Kejora. Dewi Persik mengatakan bahwa dirinya sudah lebih dulu dikenal sebelum adanya media sosial Instagram. Ia pun menegaskan untuk tidak membanding-bandingkan dirinya dengan siapapun. Lebih lanjut, Dewi Persik pun balik menyentil Lesti Kejora soal keputusannya mencabut laporan KDRT. Ia menyebut dirinya lebih baik menjadi seorang janda daripada mendapat perlakuan penganiayaan dari suaminya. Dirinya menegaskan bahwa sebagai perempuan harus mempunyai prinsip untuk mencapai kebahagiaannya. Kan banyak tuh yang berargumen dan berasumsi bahwa demi anak istri itu tidak apa-apa dan tidak masalah. Lah aku cuma meluruskan aja bahwa untuk demi anak itu alasan yang salah, karena justru kasihan sama mental anak. Anak melihat orang tuanya berantem terus, saya bilang begitu, berantem terus, jadi efeknya nanti ke mental anak. Kalau kita sayang sama anak, kita harus bisa memberikan kesehatan untuk anak. Itu sebenarnya bukan karena demi anak, sebenarnya demi papanya. Tiba-tiba sayangnya itu langsung IG saya itu diserang. Saya awalnya masih diem, nggak masalah. Besoknya lagi saya pagi-pagi ambil lagi ngebahas itu lagi, laler itu lagi. Saya bilang sama teman-teman kreatif, bosen Zai, bisa nggak yang lain? Nggak, soalnya gini-gini. Ya udah oke, mau nggak mau kan aku melaksanakan tugas aku. Dihajar lagi. Saya tuh saya dibilang mandul, saya dibilang pantas ditinggal sama 3 laki-laki, soalnya mandul sih. Terus yang ketiga saya dibilang tukang kawin, saya dibilang janda tua, terus saya dibilang apalagi ya, ini murahan, saya dibilang kayak gitu. Akhirnya saya manusia biasa ya, apalagi saya ngeliat di akun-akun gosip itu beberapa gitu yang tidak bertanggung jawab itu memotong saya, di TikTok juga memotong saya seolah-olah itu saya itu membicarakan mereka gitu. Akhirnya saya live, saya menjelaskan bahwa saya itu tidak setuju dengan mereka bersatu. Nggak ada statement saya seperti itu. Tapi kalau saya kecewa, kenapa harus marah? Saya punya hak untuk kecewa loh.
Misalkan saya ditanya teman-teman, kebetulan saya lagi live, ada teman-teman wartawan senior yang tanya sama saya tuh kan kalau misalkan teman-teman Pedangdut Dewi Persik mengaku dirinya juga sempat menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga. Namun, ia memilih tidak melapor ke polisi seperti yang dilakukan oleh Lesti Kejora. Dirinya memilih untuk langsung menceraikan suaminya saat menjadi korban penganiayaan. Diakui Dewi Persik selama 3 kali menikah. Dirinya sering menerima tindak KDRT baik fisik maupun verbal. Namun, ia tidak melaporkan kejadian tersebut ke polisi. Oleh karena itu, saat melihat Lesti Kejora mengalami KDRT dan langsung melapor, membuat Dewi Persik langsung kagum hingga memberikan dukungan. Ia juga menganggap ibu satu anak itu sebagai wanita yang pemberani. Sebab Dewi Persik sendiri mengaku takut hingga tidak berani lapor polisi saat menjadi korban KDRT. Ketika itu, Dewi Persik memilih menghindar dan tidak mau lagi tinggal seatap dengan suaminya seusai mengalami KDRT. Ia juga langsung menceraikan suaminya tanpa melapor ke polisi meski mengalami penganiayaan, diselingkuhi hingga hartanya dirampok. Sebab menurut Dewi Persik apabila seorang wanita sudah dipukul hingga dibanting, maka pernikahan itu tidak bisa dilanjutkan. DP menegaskan ia bukan wanita budak cinta atau bucin. Kasus KDRT diakui Dewi Persik bukanlah bukti kasih sayang pasangan. Sebab ia menilai sebagai suami istri harus saling menyayangi dan melindungi. Dewi Persik mengaku dididik oleh orang tua untuk tidak berkata kasar dan berperilaku kasar, sehingga ia merasa sangat miris setiap melihat lelaki berkata hingga berperilaku kasar kepada perempuan. Diketahui Dewi Persik sudah 3 kali menjalin biduk rumah tangga. Ia menikah dengan pedangdut Saipul Jamil pada 26 Juni 2005 lalu. Namun pernikahan itu tidak berlangsung lama dengan diakhiri perceraian pada 14 Januari tahun 2008. Setelah bercerai dari Saipul Jamil, di tahun yang sama Dewi Persik menikah dengan Aldi Taher, tepatnya pada 4 Juli 2008. Kembali, pernikahan tersebut diakhiri dengan perceraian pada 11 November 2009. Setelah memutuskan untuk lama menjanda, ia kembali menikah dengan Angga Wijaya yang sekaligus merupakan manajernya. Mereka menikah pada 10 September 2017 lalu. Kemudian keduanya pun resmi bercerai pada Agustus 2022 lalu. Kita menuju informasi lainnya. Tribuners, komika Kiki Saputri baru saja dilamar oleh kekasihnya Muhammad Khairi. Di momen lamaran yang bertepatan dengan hari ulang tahunnya itu, Kiki Saputri mendapat hadiah mewah dari sang kekasih berupa mobil Mercedes-Benz. Hari pertunangan Kiki Saputri terjadi pada Sabtu 22 Oktober, bertepatan dengan ulang tahun Kiki Saputri yang ke-29 tahun. Acara tersebut digelar di RA Suite TB Simatupang, Jakarta Selatan. Terlihat di halaman lokasi lamaran terparkir sebuah mobil Mercedes-Benz yang diduga merupakan hadiah pertunangan dari Khairi untuk Kiki Saputri. Namun Khairi masih enggan berkomentar jika mobil itu merupakan hadiah untuk sang calon istri. Ia hanya mengatakan bahwa hal itu nantinya akan menjadi kejutan saja. Mobil Mercedes-Benz berwarna hitam itu dibalut dengan pita merah. Saat ditanya kepada Kiki, ia terlihat masih malu-malu menjawab pertanyaan itu. Namun ia seakan tak menepis atau mengiyakan bahwa dirinya mendapat hadiah dari calon suaminya. Kiki hanya menegaskan bahwa dirinya sangat beruntung mendapatkan Khairi sebagai calon suaminya. Ia bahkan merasa seperti Sophia Latjuba lantaran kerap diperlakukan spesial. Lebih lanjut, dugaan semakin kuat lantaran nomor mobil tersebut berinisial namanya, dan Kiki nampak hafal saat melafalkannya. Namun, ia tetap mengumumkan hal itu lantaran takut dengan adanya pelakor yang akan mengganggu hubungannya. Diketahui Kiki Saputri mengenal Muhammad Khairi di aplikasi Kencan. Ia mengenal Khairi sesaat setelah merasa patah hati. Sang komedian sempat terguncang setelah batal menikah hingga ditipu 2 miliar rupiah. Kini semenjak mengenal Khairi, ia mengaku semakin rajin beribadah. Kiki Saputri semakin rajin beribadah setelah melihat Muhammad Khairi tekun menjalankan sholat 5 waktu. Sebelum dilamar Muhammad Khairi, Kiki Saputri sempat gagal naik pelaminan dengan Agus Priyono setelah memutuskan berpisah pada Oktober 2021. Sejauh ini Kiki Saputri masih merahasiakan rencana pernikahannya dengan Muhammad Khairi.
Meski begitu, kini ia merasa semakin yakin untuk menikah dan segera melepas masa lajangnya. Udah bilang tahu di garasi, jatuh dipajang di situ. Gimana nih? Gimana nih, Tim? Kado selain kadonya tunangan apa mobil itu juga sebagai kado untuk Kiki? B22 Kiki ya. B22 KKY. Ya itu. Ya, udah, ntar. Nggak usah. Tapi beneran gitu kado. Ah? Apa buat Biar nggak mas kawin simpang nanti? siur. Mas kawin beda lagi lah, nggak mau rugi gua. Orang mas nikahnya masih lama ya bang. Ntar lagi beda lagi ya kan. Ya pokoknya alhamdulillah aku beruntung banget dapat Hairi. Pokoknya ya nggak pernah gue kayak Sophia lah coba gue diginiin. Nah, Dapat mobil mewah dari calon suami. jangan begini opini. Iya. Ntar jadi telepon orang pajak gitu ya kan. Dah Kan bangga sih punya calon suami yang bertanggung jawab, pasti mobil. pastilah bertanggung jawab banget ya Allah. Alhamdulillah. Itu Apa nasi. sih? Itu nasi minta apa dikasih langsung? Ah? Nasi minta apa dikasih? Minta apa dikasih kode-kode depan-depan dia jadi mobil-mobil pengen dikasih artis lain punya mobil mewah gitu. Apa sih yang Syarat ya? apa sih yang Sebagai ngebuat syarat lamaran itu mobil. Apa? Sebagai syarat lamaran mobil. Bisa. Lu nama ya kali gue syarat mobil. Ya nggak tau lah pokoknya ini anak baik banget lah alhamdulillah ya. Sama Gigi juga baik banget orangnya. Enggak takutnya kalau diumumin ntar banyak pelakor lagi ntar. Berebut dia dari tangan si Putri. Doain aja pokoknya itu jangan dibahas. Kita menuju informasi lainnya, Tribuners. Momen kemesraan Prilly Latuconsina dan Reza Rahadian kembali dipamerkan di hadapan publik. Mereka pun kedapatan berpelukan mesra saat di acara Festival Film Indonesia. Diketahui Prilly Latuconsina ditunjuk sebagai Duta Festival Film Indonesia 2022 dan hadir ke acara tersebut untuk membacakan daftar nominasi. Pada acara yang digelar di Candi Borobudur tersebut, Prilly semakin cantik dengan mengenakan gaun songket off shoulder. Ia pun bagikan keseharian di acara Festival Film Indonesia 2022 lewat akun Instagramnya @prilly_latuconsina96. Prilly mengaku bersyukur karena acara tersebut berjalan dengan lancar. Sebelum acara dimulai, Prilly menyempatkan diri untuk latihan terlebih dahulu. Setelah itu, acara pun dimulai saat langit masih terang. Meskipun ia mengaku merasa sangat berdebar untuk membacakan daftar nominasi, namun ia tetap berusaha maksimal menampilkan yang terbaik. Ia juga merasa sangat bersyukur menjadi duta FFI bersama perempuan-perempuan hebat. Terlihat Latuconsina juga berfoto dengan dua duta FFF lainnya, yakni Shanina Shinemon dan Marsha Timothy. Ia juga bercengkrama dengan setiap orang yang hadir dalam acara tersebut. Kemudian ada satu momen yang tampak dalam unggahan itu adalah saat Prilly memeluk Reza Rahadian lawan mainnya di serial My Lecturer My Husband. Mereka tampak sangat akrab dan berpelukan cukup lama hingga merasa nyaman satu sama lain. Reza Rahadian sendiri dipercaya sebagai Ketua FFI sejak 2021. Reza pun akan menjabat hingga 2023 mendatang. Unggahan ini lantas menarik banyak perhatian warganet. Beragam komentar memenuhi unggahan terkait video tersebut. Beberapa warganet bahkan mendoakan mereka berdua semoga berjodoh. Atas kedekatan mereka berdua, banyak dari warganet yang mempertanyakan status hubungan mereka. Saat melakukan siaran langsung bersama Prilly Latuconsina, Reza Rahadian sempat berikan kode soal status hubungannya. Saat itu Reza Rahadian tak menjawab pertanyaan tersebut. Ia malah membiarkan warganet berspekulasi sendiri terkait status hubungannya dengan Prilly Latuconsina. Kemudian tiba-tiba Prilly Latuconsina mengatakan bahwa ia dan Reza Rahadian sudah saling sayang. Bahkan Prilly mengatakan ia dan Reza sering sayang-sayangan. Lalu Reza Rahadian pun memberikan kode terkait status hubungannya dengan Prilly Latuconsina. Ia meminta warganet untuk menunggu update terbaru status hubungannya dengan Prilly. Kita beralih ke informasi berikutnya, Tribuners. Instagram milik Kaisang Pangarep diduga dihack oleh oknum tak bertanggung jawab. Sebab pada Minggu 23 Oktober, Instagram putra bungsu Presiden Jokowi itu mengunggah hal-hal aneh.
Ada gambar-gambar yang terunggah seperti tidak ada hubungannya dengan kehidupan Kaisang. Apalagi dibatasinya kolom komentar membuat semakin anehnya akun Kaisang tersebut. Hal itu membuat banyak dugaan bahwa akun Kaisang sedang kena hack pada Minggu 23 Oktober. Pasalnya, isi unggahan Instagram Kaisang Pangarep berubah total. Sebelumnya, akun Instagram Kaisang berisi momen kegiatannya bersama Persis Solo, keluarga, dan lain sebagainya. Akibat dibatasinya kolom komentar di unggahan itu, hanya akun-akun tertentu yang bisa meninggalkan komentarnya. Sederet publik figur turut mengomentari unggahan di akun @kaisangp tersebut. Satu di antaranya fotografer ternama Rio Motret. Pemilik nama asli Rio Wibowo tersebut kedapatan mengomentari sejumlah unggahan akun @kaisangp. Satu di antara foto iklan jasa fotografi dikomentari oleh Rio Motret. Ia menuliskan bahwa dirinya akan ikut membuat poster jasa fotografer agar diunggah juga oleh akun Kaisang. Tak lama kemudian, akun tersebut memberikan balasannya dengan meminta Rio untuk membuatnya. Namun tidak diketahui apakah komentar tersebut benar-benar ditulis oleh Kaisang atau justru hacker yang menggunakan akun putra Presiden Jokowi. Sementara itu, akun Twitter Kaisang P juga tampak mengganti foto profilnya dengan meme kucing. Hingga minggu malam, Kaisang terpantau masih aktif membalas cuitan yang menyebut dirinya. Namun, calon suami Erina Gudono tersebut tak memberikan klarifikasi terkait akun Instagram pribadinya. Kita menuju informasi lainnya, Tribuners, selebgram Dennis Karista baru-baru ini mengaku tidak takut dilaporkan ke polisi oleh istri sah dari lelaki yang sempat menjalin hubungan dengan dirinya yang berinisial RD. Ia justru tidak masalah dilaporkan oleh istri sah RD, lantaran hal itu bisa membuatnya maupun RD sendiri merasa jera. Ketahui Dennis Karista kerap mengumbar masa lalunya saat selingkuh dengan pria berinisial RD, suami dari host televisi ternama. Dari pengakuan Dennis Karista, banyak publik menduga jika inisial RD merujuk pada Regida atau suami dari Ayu Dewi. Meski demikian, Dennis Karista mengatakan jika dirinya dilaporkan, maka sang selingkuhan alias inisial RD juga masuk kui bersamanya. Sehingga kata Dennis Karista, baik ia maupun sang selingkuhan pengusaha RD sama-sama mendapatkan efek jera. Ia juga menyebut hal itu bisa menghilangkan rasa bersalahnya sudah menjadi seorang pelakor. Hanya saja perempuan yang akrab disapa Dennis Cadel ini berharap bukan hanya dirinya yang dijebloskan ke penjara, melainkan juga RD. Selain itu, Dennis juga meminta agar para artis senior tidak pilih kasih mengenai kasusnya. Ia meminta agar nasib perempuan lain yang pernah menjadi korban pengusaha RD tersebut ikut diperhitungkan. Hal ini karena Dennis Karista tak ingin ada korban lagi dari tindakan mantan kekasih gelapnya itu. Di unggahan lain, dirinya menyebut sama sekali tak mencari pengakuan dengan membongkar aibnya sendiri. Menurut Dennis, hal tersebut memang murni dilakukan agar dirinya merasa lega. Ia mengaku selama 4 tahun menjalin hubungan dengan suami orang, membuat dirinya tidak bisa bercerita dengan siapapun. Namun, kini dirinya merasa lega sedikit demi sedikit ketika bercerita hal tersebut kepada publik. Sebagaimana diketahui, Dennis Karista kini sedang menjadi perbincangan publik melalui pengakuannya yang menjadi pelakor alias selingkuhan suami orang. Selama menjalin hubungan selama 4 tahun, Dennis Karista mengaku sudah berhubungan layaknya suami dan istri dengan selingkuhan yang merupakan suami orang hingga 11 ronde tanpa istirahat. Diakui Dennis, ia menjalani hubungan terlarang dengan suami dari seorang artis ternama yang sudah memiliki 3 orang anak. Akibat dari pengakuannya itu, nama Regida atau selaku suami Ayu Dewi pun terseret. Pasalnya, ciri-ciri yang diungkapkan Dennis Karista tampak cocok dengan ayah 3 anak tersebut. Selebgram ini kemudian mengungkapkan alasannya nekat untuk menjadi selingkuhan. Ia berujar telah jatuh cinta pada pengusaha tersebut. Namun lantaran merasa bersalah, Dennis kini kapok menjadi seorang pelakor. Kita beralih ke informasi berikutnya, Tribuners, komedian Sole dan Memes Prameswari sempat mengebohkan publik karena berfoto menggunakan baju pengantin. Bahkan mantan suami Natalie Holst itu kini membocorkan terkait sebuah tanggal yang membuat Memes mengaku siap untuk menikah.
Diketahui beberapa waktu lalu viral foto prewedding Sule dengan Memes Prameswari. Bahkan karena foto prewedding dengan Memes itu, Sule sampai membuat heboh jagat media sosial. Akibat foto itu, Sule dan Memes dikabarkan akan segera menikah. Padahal tak lama setelah bercerai dari Natalie Holzer, Sule mengaku belum memiliki pengganti mantan istrinya. Namun kini Sule membocorkan tanggal pentingnya bersama Memes Prameswari. Mulanya melalui media sosial, ayah dari Rizky Febian ini memperlihatkan cuplikan Memes yang mengaku siap menikah. Secara terpisah, Sule kemudian menanyakan soal kecocokannya dengan Memes. Video tersebut lantas berganti serta memperlihatkan tanggal penting keduanya. Dalam video itu tertulis tanggal 24 Oktober 2022 dalam program yang bertajuk Takdir Cinta. Namun belum diketahui pasti maksud dari tanggal tersebut. Hanya saja beberapa warganet menduga bahwa foto prewedding Sule dan Memes itu tak lain untuk keperluan konten semata. Terkait dengan kehebohan foto antara dirinya dengan Memes Prameswari, Sule sempat buka suara. Di hadapan awak media, Sule belum berani memberikan penjelasan yang pasti soal fotonya dengan Memes Prameswari. Ayah Rizky Febian ini mengaku takut salah jika memberikan penjelasan. Akan tetapi Sule mengatakan bahwa ia dan Memes mempersiapkan sebuah kejutan untuk masyarakat Indonesia yang berhubungan dengan foto tersebut. Belum ingin terus terang, Sule meminta publik menunggu dan meminta doa terbaik. Ayah Rizky Febian dan Putri Delina ini akan berikan klarifikasi lewat kanal YouTube pribadinya Sule Family dan Sule Production. Sebagai informasi, Sule dan Memes Prameswari ternyata sudah lama dekat. Bahkan Sule dan Memes kerap membuat konten berdua di YouTube milik ayah Putri Delina ini. Sule kerap mengundang Memes untuk menjadi bintang tamu di podcastnya bersama sang anak Rizwan Fadilah alias Jan. Namun kini beredar foto Memes Prameswari dan Sule sedang mengenakan baju pengantin. Di sana tampak Memes menggandeng Sule bak pengantin baru. Tak hanya itu, Sule juga mengunggah video Memes Prameswari yang tengah berdandan. Kita menuju informasi pertama Tribuners, akhirnya pedangdut Lesti Kejora kembali tampil di atas panggung seusai kasus KDRT yang menyeretnya dan sang suami Rizky Bilar. Penampilan perdana Lesti Kejora itu di panggung konser Betran Peto Putra Onsu pada Sabtu 22 Oktober 2022. Diketahui penyanyi Betran Peto menggelar konser bertajuk It's My First di tenis indoor Senayan pada Sabtu malam. Konser tunggal putra Ruben Onsu itu turut mengundang sejumlah bintang tamu, di antaranya Titi DJ, King Nasar, Anet Delisia, hingga pedangdut Lesti Kejora. Di antara penampilan dari sejumlah bintang tamu, aksi panggung Lesti Kejora di konser cukup menyita perhatian penonton. Pasalnya, Lesti Kejora sempat membuat heboh publik setelah melaporkan kasus kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT yang dilakukan suaminya Rizky Bilar. Buntut KDRT, ia sampai menderita luka memar dan bengkak di beberapa bagian tubuhnya, hingga dirawat di rumah sakit. Namun setelah Rizky Bilar ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan, Lesti Kejora mendadak mencabut laporan KDRT. Keduanya pun kini telah sepakat berdamai dan kembali tampil mesra di hadapan publik. Setelah lama tak tampil di panggung pasca kasus KDRT, kini Lesti kembali bernyanyi. Ia berduet dengan Betran Peto dalam konser tunggal bocah 17 tahun itu. Momen duet Lesti dan Betran terekam kamera penggemar yang diunggah di YouTube KNE Live Music. Bersama Betran, Lesti membawakan lagu dangdut berjudul Dahsyat milik Abim Ngesti. Ibu satu anak ini terlihat lepas saat tampil membawakan lagu tersebut. Sembari senyum sumringah tak pudar dari wajah Lesti Kejora. Beberapa kali Lesti ikut berjoget seiring dengan alunan musik dari lagu yang ia bawakan. Di akhir, penyanyi yang akrab disapa Onyo ini mengucapkan terima kasih kepada Lesti Kejora. Sudah bersedia hadir untuk menghibur para penonton.
Tak lupa Lesti memberikan pesan agar karir Onyo sukses. Ia juga berharap anak pertama Ruben Onsu dan Sarwenda ini berpesan supaya Lesti selalu sehat agar bisa selalu menghibur masyarakat. Sebelumnya, momen Lesti melakukan gladi resik untuk konser Veteran Peto sempat rekam dan videonya beredar di media sosial. Tampak Lesti terekam video tengah bernyanyi bersama Veteran. Dalam kesempatan itu, Lesti Kejora terlihat menggunakan pakaian berwarna krem dengan jilbab berwarna coklat. Sedangkan Veteran hanya menggunakan kaos putih dengan celana hitam dan topi yang berwarna senada dengan celananya. Penampilan perdana Lesti Kejora di atas panggung bersama Veteran Peto sontak menjadi sorotan publik. Bahkan banyak yang memberikan sindiran atas penampilan ibu satu anak itu yang kembali bekerja untuk mencari nafkah demi sang suami Rizky Bilar. Lesti Kejora berduet dengan Veteran Peto Putra Onsu di gelaran konser musik pertamanya It's My First pada Sabtu 22 Oktober di Tenis Indoor Senayan, Jakarta Selatan. Lesti Kejora terlihat sangat menikmati konser tersebut. Terlebih ketika membawakan lagu dahsyat milik Abim Ngesti bersama putra angkat Ruben Onsu itu. Pada penampilannya kali ini adalah menjadi penampilan pertamanya setelah Lesti Kejora melaporkan suaminya Rizky Bilar atas kasus dugaan kekerasan dalam rumah tangga pada akhir September 2022. Namun laporan tersebut dicabut dan Lesti Kejora berdamai dengan Rizky Bilar. Sontak video penampilan Lesti dan Veteran Peto tersebut beredar di media sosial dan banyak dibagikan oleh warganet. Dalam video yang beredar menampilkan aksi panggung Lesti Kejora dan Veteran Peto. Mereka nampak bersemangat menyanyikan lagu bersama. Bahkan saking bahagianya karena bisa kembali tampil di panggung lagi, senyuman tak pernah lepas dari wajah Lesti Kejora. Penampilan dan Lesti Kejora ini sangat dinantikan warganet, terutama untuk para penggemar Leslar. Tetapi hal ini tidak menghentikan sejumlah warganet untuk menyindir Rizky Bilar. Banyak warganet yang membanding-bandingkan sang pedangdut dengan suaminya. Tak hanya itu, mereka juga menuliskan komentar jika Lesti Kejora mulai bekerja untuk menafkahi suaminya. Diketahui sebelumnya semenjak menikah dengan Lesti Kejora, Rizky Bilar dicap sebagai laki-laki yang numpang hidup ke istri. Isu numpang hidup ke Lesti Kejora ini diperkuat lantaran jumlah kekayaan Rizky Bilar sangat jauh dari sang istri. Tak hanya itu, semenjak anak pertama mereka lahir, Rizky Bilar tak pernah lagi terlihat ada di layar kaca. Hal tersebut lantas membuat Rizky Bilar habis-habisan dihujat warganet karena dicap numpang hidup. Selain itu, Rizky Bilar juga sempat membongkar pekerjaan yang selama ini membuatnya jarang terlihat di layar kaca. Rizky Bilar mengungkapkan jika ia sudah mendapatkan penghasilan ratusan juta dari bisnis yang ia jalani.
Ia menyebut bahwa valuasi dari Leslar Entertainment sudah ratusan miliar, padahal baru terbentuk selama 6 bulan. Valuasi sendiri adalah pendapatan atau income yang mayoritas didapat dari sponsorship. Kemudian Rizky Bilar pun menjelaskan alasannya membentuk Leslar Entertainment. Menurutnya, perusahaan digital tersebut memiliki potensi tinggi dan besar dengan bantuan dari para penggemarnya. Imbas dari penjemputan laporan atas kasus dugaan KDRT yang dilakukan oleh Lesti Kejora, membuat posisi sang biduan dalam menjadi juri di ajang pencarian bakat Dangdut di Akademi 5 digantikan. Ibu satu anak itu diketahui digantikan oleh Siti KDI untuk menjadi juri di DA5. Dalam poster yang diunggah di akun Instagram @dangdutakademi, nama Lesti tidak tercantum di barisan juri. Nama juri yang tertulis di sana adalah Reza Zakaria, Nita Talia, Soimah, Siti Rahmawati, dan Maya Ratih. Siti Rahmawati atau yang dikenal sebagai Siti KDI baru kali ini menjadi juri di DA Akademi 5. Siti juga mengunggah poster serupa di akun Instagramnya @siti_park. Sementara yang lainnya adalah juri langganan ajang tersebut. Belum terkonfirmasi apakah kehadiran Siti KDI ini menggantikan status Lesti sebagai juri. Terkait dengan kabar ini, korporat sekretari dari pihak televisi Gilang Iskandar memberikan alasan penggantian Lesti Kejora dengan Siti KDI. Ia menyebut bahwa seharusnya acara pada malam itu adalah acara bola. Oleh sebab itu, Lesti berhalangan hadir lantaran jadwal yang bertubrukan dengan agenda lain. Kemudian, alasan memilih Siti KDI sebagai pengganti sementara Lesti Kejora lantaran Siti dinilai juga berasal dari ajang pencarian bakat. Ia diharapkan bisa memberikan masukan pada peserta dan bertukar cerita dengan para peserta kompetisi. Sebagaimana diketahui, akhir September lalu Lesti menjadi korban KDRT suaminya, Rizky Bilar. Lesti melapor kasus itu ke Polres Jakarta Selatan. Namun setelah Bilar ditetapkan sebagai tersangka, Lesti justru mencabut laporannya. Warganet Indonesia yang semula mendukung Lesti untuk melawan tindak KDRT pun kini berbalik. Akibat KDRT kepada istrinya itu, Bilar diputuskan untuk tidak lagi menjadi host di Akademi 5. Sedangkan aksi mencabut laporan yang dilakukan Lesti membuatnya juga diserang. Bahkan banyak yang menyerukan agar Lesti juga diboikot dari televisi dan radio. Meski posisinya tergantikan oleh Siti KDI sebagai juri di Dangdut Akademi ke-5, Lesti Kejora tetap akan tampil dalam program Indonesian Dangdut Award 2022. Kabar itu bahkan disampaikan sendiri oleh Direktur Programming sebuah televisi swasta, Harsiwi Ahmad. Lesti Kejora dijadwalkan tampil di panggung Indonesian Dangdut Awards atau IDA 2022 pada Kamis 3 November mendatang. Acara malam puncak Indonesian Dangdut Awards 2022 ini akan tayang di sebuah televisi swasta pada pukul 19 waktu Indonesia Barat. Hal tersebut terlihat dari unggahan Instagram Harsiwi Ahmad melalui akun @harsiwiahmad pada Kamis 20 Oktober 2022. Tak hanya Lesti Kejora, beberapa penyanyi dangdut lainnya juga akan mengisi acara tersebut. Satu di antaranya adalah Dewi Persik, Rita Sugiarto, Soimah, hingga Happy Asmara. Sontak saja unggahan Harsiwi Ahmad langsung dibanjiri para fans Lesti Kejora. Banyak dari mereka yang sudah menunggu penampilan Lesti Kejora kembali di layar kaca. Diketahui sebelumnya belakangan nasib karir Lesti Kejora di dunia hiburan masih menyita perhatian publik. Diketahui tagar boykot Leslar dari televisi ramai diserukan para warganet sejak kasus KDRT mencuat. Bahkan tagar boykot untuk Lesti Kejora pun ikut diserukan imbas keputusan sang biduan mencabut laporan KDRT. Hal itu terlihat dari komentar warganet dalam kolom komentar akun Instagram @kpi_pusat. Tampak warganet mengomentari unggahan KPI pada 7 September 2022 lalu. Dalam unggahan itu, banyak dari warganet yang beramai-ramai menggunakan tagar boykot Leslar. Setelah Rizky Bilar resmi diboykot, warganet menginginkan Lesti Kejora diboykot dari televisi dan radio. Banyak warganet kecewa karena sebelumnya Lesti Kejora sendiri yang melaporkan kasus KDRT tersebut.
Pedangdut Dewi Persik diketahui sempat mendapat serangan dari fans Lesti Kejora seusai dirinya memberikan tanggapan terkait kasus KDRT yang menimpa sang biduan. Pedangdut senior itu sampai disebut wanita mandul hingga tukang kawin oleh para penggemar Lesti. Terkait dengan hal ini, Dewi Persik menyebut ia ikut memberikan komentar kasus KDRT Lesti Kejora dan Rizky Bilar, bukan berarti ikut campur dengan persoalan perkawinan pasangan tersebut. Ia pun merasa heran mengapa dirinya justru diserang oleh para fans Leslar. Semula, Dewi Persik menolak saat diminta tim kreatif program televisi untuk membahas kasus KDRT yang dialami oleh Lesti Kejora. Namun saat memberikan pendapatnya, ia justru diserang warganet, hingga disebut mandul, tukang kawin, hingga janda tua. Dewi Persik mengaku kecewa saat Lesti Kejora memilih kembali bersama Rizky Bilar hingga mencabut laporan di kepolisian. Ia menegaskan tidak ada pernyataannya yang menyebut jika dirinya tidak setuju melihat Lesti dan Bilar kembali bersatu. Dewi hanya mengungkapkan rasa kecewanya terhadap keputusan dari Lesti Kejora. Dewi Persik mendoakan supaya rumah tangga Lesti Kejora dan Rizky Bilar akur kembali. Ia pun menolak dengan keras terkait tindakan kekerasan dalam bentuk apapun. Dirinya menegaskan bahwa tidak ada siapapun orang yang ingin menjadi korban KDRT. Diketahui sebelumnya Dewi Persik membalas serangan dari para penggemar Lesti dan Bilar di media sosial. Hal itu diungkapkan Dewi Persik melalui siaran langsung di Instagram pribadinya. Ia menyinggung terkait ketenaran Lesti Kejora yang diperoleh dari sebuah stasiun televisi. Diketahui Lesti Kejora merupakan penyanyi dangdut jebolan ajang pencarian bakat Dangdut Academy. Lebih lanjut, Dewi mengatakan apabila tidak ada stasiun televisi tersebut, Lesti tidak akan dikenal seperti sekarang. Kemudian ia membandingkan dirinya dengan Lesti Kejora. Dewi Persik mengatakan bahwa dirinya sudah lebih dulu dikenal sebelum adanya media sosial Instagram. Ia pun menegaskan untuk tidak membanding-bandingkan dirinya dengan siapapun. Lebih lanjut, Dewi Persik pun balik menyentil Lesti Kejora soal keputusannya mencabut laporan KDRT. Ia menyebut dirinya lebih baik menjadi seorang janda daripada mendapat perlakuan penganiayaan dari suaminya. Dirinya menegaskan bahwa sebagai perempuan harus mempunyai prinsip untuk mencapai kebahagiaannya. Kan banyak tuh yang berargumen dan berasumsi bahwa demi anak istri itu tidak apa-apa dan tidak masalah. Lah aku cuma meluruskan aja bahwa untuk demi anak itu alasan yang salah, karena justru kasihan sama mental anak melihat orang tuanya berantem terus. Saya bilang begitu, berantem terus, jadi efeknya nanti ke mental anak. Kalau kita sayang sama anak, kita harus bisa memberikan kesehatan untuk anak. Itu sebenarnya bukan karena demi anak, sebenarnya demi papanya. Tiba-tiba sayanya itu langsung IG saya itu diserang. Saya awalnya masih diem, nggak masalah. Besoknya lagi saya pagi-pagi ambil lagi ngebahas itu lagi, laler itu lagi. Saya bilang sama teman-teman kreatif, bosen Zai, bisa nggak yang lain? Enggak, soalnya gini-gini. Ya udah oke, mau nggak mau kan aku melaksanakan tugas aku. Dihajar lagi. Saya tuh saya dibilang mandul, saya dibilang pantas ditinggal sama 3 laki-laki, soalnya mandul sih. Terus yang ketiga saya dibilang tukang kawin, saya dibilang janda tua. Terus saya dibilang apalagi ya, ini murahan. Saya dibilang kayak gitu. Akhirnya saya manusia biasa ya. Apalagi saya ngeliat di akun-akun gosip itu beberapa gitu yang tidak bertanggung jawab itu memotong saya, di TikTok juga memotong saya seolah-olah itu saya itu membicarakan mereka gitu. Akhirnya saya live, saya menjelaskan bahwa saya itu tidak setuju dengan mereka bersatu. Nggak ada statement saya seperti itu. Tapi kalau saya kecewa, kenapa sekarang? Saya punya hak untuk kecewa loh. Misalkan saya ditanya teman-teman, kebetulan saya lagi live, ada teman-teman wartawan senior yang tanya sama saya tuh kan kalau misalkan teman-teman Pedangdut Dewi Persik mengaku dirinya juga sempat menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga. Namun ia memilih tidak melapor ke polisi seperti yang dilakukan oleh Lesti Kejora. Dirinya memilih untuk langsung menceraikan suaminya saat menjadi korban penganiayaan. Diakui Dewi Persik selama 3 kali menikah. Dirinya sering menerima tindak KDRT baik fisik maupun verbal. Namun ia tidak melaporkan kejadian tersebut ke polisi.
Oleh karena itu, saat melihat Lesti Kejora mengalami KDRT dan langsung melapor, membuat Dewi Persik langsung kagum hingga memberikan dukungan. Ia juga menganggap ibu satu anak itu sebagai wanita yang pemberani. Sebab Dewi Persik sendiri mengaku takut hingga tidak berani lapor polisi saat menjadi korban KDRT. Ketika itu Dewi Persik memilih menghindar dan tidak mau lagi tinggal seatap dengan suaminya seusai mengalami KDRT. Ia juga langsung menceraikan suaminya tanpa melapor ke polisi meski mengalami penganiayaan, diselingkuhi hingga hartanya dirampok. Sebab menurut Dewi Persik apabila seorang wanita sudah dipukul hingga dibanting, maka pernikahan itu tidak bisa dilanjutkan. DP menegaskan ia bukan wanita budak cinta atau bucin. Kasus KDRT diakui Dewi Persik bukanlah bukti kasih sayang pasangan. Sebab ia menilai sebagai suami istri harus saling menyayangi dan melindungi. Dewi Persik mengaku dididik oleh orang tua untuk tidak berkata kasar dan berperilaku kasar. Sehingga ia merasa sangat miris setiap melihat lelaki berkata hingga berperilaku kasar kepada perempuan. Diketahui Dewi Persik sudah 3 kali menjalin biduk rumah tangga. Ia menikah dengan pedangdut Saipul Jamil pada 26 Juni 2005 lalu. Namun pernikahan itu tidak berlangsung lama dengan diakhiri perceraian pada 14 Januari tahun 2008. Setelah bercerai dari Saipul Jamil, di tahun yang sama Dewi Persik menikah dengan Aldi Taher, tepatnya pada 4 Juli 2008. Kembali, pernikahan tersebut diakhiri dengan perceraian pada 11 November 2009. Setelah memutuskan untuk lama menjanda, ia kembali menikah dengan Angga Wijaya yang sekaligus merupakan manajernya. Mereka menikah pada 10 September 2017 lalu. Kemudian keduanya pun resmi bercerai pada Agustus 2022 lalu. Kita menuju informasi lainnya. Tribuners, komika Kiki Saputri baru saja dilamar oleh kekasihnya Muhammad Khairi. Di momen lamaran yang bertepatan dengan hari ulang tahunnya itu, Kiki Saputri mendapat hadiah mewah dari sang kekasih berupa mobil Mercedes-Benz. Hari pertunangan Kiki Saputri terjadi pada Sabtu 22 Oktober, bertepatan dengan ulang tahun Kiki Saputri yang ke-29 tahun. Acara tersebut digelar di RA Suite TB Simatupang, Jakarta Selatan. Terlihat di halaman lokasi lamaran terparkir sebuah mobil Mercedes-Benz yang diduga merupakan hadiah pertunangan dari Khairi untuk Kiki Saputri. Namun Khairi masih enggan berkomentar jika mobil itu merupakan hadiah untuk sang calon istri. Ia hanya mengatakan bahwa hal itu nantinya akan menjadi kejutan saja. Mobil Mercedes-Benz berwarna hitam itu dibalut dengan pita merah. Saat ditanya kepada Kiki, ia terlihat masih malu-malu menjawab pertanyaan itu. Namun ia seakan tak menepis atau mengiyakan bahwa dirinya mendapat hadiah dari calon suaminya. Kiki hanya menegaskan bahwa dirinya sangat beruntung mendapatkan Khairi sebagai calon suaminya. Ia bahkan merasa seperti Sophia Latjuba lantaran kerap diperlakukan spesial. Lebih lanjut, dugaan semakin kuat lantaran nomor mobil tersebut berinisial namanya, dan Kiki nampak hafal saat melafalkannya. Namun, ia tetap mengumumkan hal itu lantaran takut dengan adanya pelakor yang akan mengganggu hubungannya. Diketahui Kiki Saputri mengenal Muhammad Khairi di aplikasi Kencan. Ia mengenal Khairi sesaat setelah merasa patah hati. Sang komedian sempat terguncang setelah batal menikah hingga ditipu 2 miliar rupiah. Kini semenjak mengenal Khairi, ia mengaku semakin rajin beribadah. Kiki Saputri semakin rajin beribadah setelah melihat Muhammad Khairi tekun menjalankan sholat 5 waktu. Sebelum dilamar Muhammad Khairi, Kiki Saputri sempat gagal naik pelaminan dengan Agus Priyono setelah memutuskan berpisah pada Oktober 2021. Sejauh ini Kiki Saputri masih merahasiakan rencana pernikahannya dengan Muhammad Khairi. Meski begitu, kini ia merasa semakin yakin untuk menikah dan segera melepas masa lajangnya. Udah bilang tahu di garasi, jatuh dipajang di situ. Gimana Gimana Ting? Ting? Kado selain kadonya tunangan, apa mobil itu juga sebagai kado untuk Kiki? B22 Kiki ya. B22 KKY. Ya itu. Ya udah ntar. Nggak usah. Tapi beneran gitu nggak tuh? Ah? Apa buat Biar Mas nggak Kawin simpang nanti? siur. Mas kawin beda lagi lah, nggak mau rugi gua. Mas nikahnya masih lama ya bang. Ntar lagi beda lagi ya kan.
Ya pokoknya alhamdulillah aku beruntung banget lah dapat HRD. Pokoknya ya nggak pernah aku kayak Sophia Lacuba gue diginiin. Nah, dapat mobil mewah dari calon suami. jangan menggiring opini. Iya. Ntar jadi temen orang pajak gitu ya kan. Dah Tapi kan bangga sih punya calon suami yang bertanggung jawab, pasti mobil. pastilah bertanggung jawab banget ya Allah. Alhamdulillah. Itu Apa Mercy, sih? itu Mercy minta apa dikasih langsung? Ah, Mercy minta apa dikasih? minta apa dikasih kode-kode. Depan-depan dia nyari mobil-mobil pengen dikasih artis lain punya mobil mewah gitu. Apa sih yang, Syarat ya? apa sih yang Sebagai ngebuat syarat lamaran itu mobil. Apa? Sebagai syarat lamaran mobil. Bisa. Lu nama ya kali gue syarat mobil. Ya, nggak tau lah pokoknya ini anak baik banget lah, alhamdulillah ya. Sama Gigi juga baik banget orangnya. Enggak takutnya kalau diumumin ntar banyak pelakor lagi ntar. Akan kurebut dia dari tangan si Putri. Doain aja pokoknya itu jangan dibahas. Kita menuju informasi lainnya, Tribuners. Momen kemesraan Prilly Latuconsina dan Reza Rahadian kembali dipamerkan di hadapan publik. Mereka pun kedapatan berpelukan mesra saat di acara Festival Film Indonesia. Diketahui Prilly Latuconsina ditunjuk sebagai Duta Festival Film Indonesia 2022 dan hadir ke acara tersebut untuk membacakan daftar nominasi. Pada acara yang digelar di Candi Borobudur tersebut, Prilly semakin cantik dengan mengenakan gaun songket off shoulder. Ia pun bagikan keseharian di acara Festival Film Indonesia 2022 lewat akun Instagramnya @PrillyLatuconsina96. Prilly mengaku bersyukur karena acara tersebut berjalan dengan lancar. Sebelum acara dimulai, Prilly menyempatkan diri untuk latihan terlebih dahulu. Setelah itu, acara pun dimulai saat langit masih terang. Meskipun ia mengaku merasa sangat berdebar untuk membacakan daftar nominasi, namun ia tetap berusaha maksimal menampilkan yang terbaik. Ia juga merasa sangat bersyukur menjadi duta FFI